Dipaksa menikah dengan pria matang usia 45 tahun, seorang pemilik agen travel perjalanan. Awalnya terpaksa, tetapi setelah menikah aku merasa bahagia. Dia memanjakanku dengan fasilitas mewahnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Angin sore kota Jakarta selalu terasa berbeda dari sudut kamarku di lantai 2. Bukan semilir sejuk yang menenangkan, melainkan embusan panas bercampur debu yang seolah membawa serta segala kekalutan di benakku. Namaku Kirana, 23 tahun, dan pada sore itu, duniaku serasa runtuh. Di usia yang seharusnya penuh dengan mimpi-mimpi besar, karir impian sebagai desainer grafis, kumpul bersama teman-teman di kafe hipster terbaru, atau mungkin petualangan solo keliling Asia Tenggara, aku justru dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit yang tak bisa kutolak. Sejak lulus kuliah setahun yang lalu, hidupku tak pernah jauh dari sketsa-sketsa digital di laptop kesayanganku. Aku bekerja sebagai desainer freelance, mengejar proyek demi proyek kecil, berharap suatu hari namaku dikenal di industri ini. Uang yang kudapatkan memang tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadiku dan sedikit membantu ibu. Ibu, seorang wanita tangguh yang membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal 8 tahun lalu, selalu menjadi support sistem terbesarku. Beliau adalah alasanku untuk terus bermimpi. Rumah kami sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hangat dan penuh kenangan. Dindingnya yang usang menjadi saksi bisu tawa renyah dan sesekali isak tangisku. Kamarku, dengan poster band indie kesukaanku yang sudah menguning dan tumpukan buku desain yang berserakan, adalah benteng pertahananku dari segala hiruk-pikuk dunia luar. Di sanalah aku merasa bebas, merajut impian, dan membayangkan masa depan yang cerah, masa depan yang tak pernah melibatkan seorang pria asing berusia parubaya. Namun, semua berubah seminggu yang lalu. Pagi itu, saat aku sedang asyik mendesain logo untuk klien baru, ibu datang dengan wajah pucat, matanya berkaca-kaca. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat, berisi surat perjanjian pinjaman bank yang mencengangkan. Rupanya, selama ini ada utang besar yang menumpuk, peninggalan dari bisnis kecil ayah yang gagal, dan kini jatuh tempo. Jumlahnya fantastis, ratusan juta rupiah. Angka yang mustahil bisa kami lunasi dengan penghasilanku dan uang pensiunan ibu. Panik melanda. Kami mencoba segala cara. Menjual aset, meminjam sana-sini, tapi hasilnya nihil. Utang itu bagai raksasa yang siap menelan kami bulat-bulat. Hingga pada akhirnya, sebuah solusi muncul dari paman jauh yang jarang kami temui, Pak Harun. Ia datang dengan tawaran yang memuakkan, menikahkan aku dengan kenalannya, seorang pengusaha sukses bernama Ardi, sebagai barter atas pelunasan utang kami. Ardi itu orangnya baik. Kirana, sudah mapan. Hidupmu pasti terjamin, kata Pak Harun dengan senyum yang terasa menjijikan. Aku menolak mentah-mentah. Ide itu konyol, absurd, tak masuk akal. Menikah dengan pria yang usianya hampir 2 kali lipat dariku, yang tak kukenal sama sekali, hanya demi uang? Itu seperti menjual diri. Tapi pandangan ibu yang putus asa, wajah lelahnya yang semakin keriput, membuatku goyah. Ibu memohon, ini satu-satunya jalan, nak, untuk kita, untuk rumah ini. Suara ibu bergetar, dan aku tahu, ia pun sama terlukanya denganku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, air mata mengalir membasahi bantal. Mimpi-mimpiku, semua rencana yang sudah kubangun, seolah hancur berkeping-keping. Aku merasa terjebak dalam jebakan takdir yang kejam. Aku bukan lagi Kirana yang bebas dan penuh ambisi, melainkan Kirana yang harus mengorbankan segalanya demi menyelamatkan keluarganya. Keputusan itu akhirnya kubuat dengan hati yang hancur. Aku akan menikah dengan Ardi, pria asing berusia 45 tahun, seorang pemilik agen travel perjalanan yang katanya sangat kaya. Aku akan menjadi istrinya. Entah apa yang menantiku. Yang jelas, satu hal yang pasti, ini adalah akhir dari semua mimpiku. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu.
Pagi itu, mentari bersinar begitu terik, seolah mengejek kegelapan dalam hatiku. Aku tahu, hari ini adalah hari pertemuan pertamaku dengan Ardi, sebuah janji temu yang diatur Pak Harun dengan dalih makan siang. Bukan pertemuan biasa yang romantis seperti di film-film yang selalu kuimpikan, melainkan sesi perjodohan paksa, sebuah transaksi yang memuakkan bagi jiwaku. Ibu membantuku memilih gaun sederhana berwarna pastel, dengan potongan yang sopan dan tidak mencolok. Rambutku dikepang rapi, tujuannya agar aku terlihat anggun dan dewasa, namun di dalam, aku hanyalah seorang gadis 23 tahun yang ketakutan. Aku berusaha terlihat tenang di luar, padahal di dalam, badai kecemasan bergejolak hebat, membuat perutku mual. Restoran mewah yang dipilih Pak Harun terasa asing dan begitu megah. Plafon tinggi dengan lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya ke meja-meja berkilau yang ditata rapi. Aroma kopi mahal bercampur wangi bunga segar menusuk hidungku, menciptakan suasana yang seharusnya nyaman, tapi bagiku terasa mencekik. Ini adalah dunia Ardi, dunia yang sama sekali tak kukenal. Sebuah dimensi yang berbeda dari gang sempit di samping rumahku atau kedai kopi langgananku. Aku duduk di samping ibu di sebuah sofa beludru merah, memegang erat tangannya yang dingin dan sedikit bergetar, merasakan jantungku berdebar tak karuan di balik rusukku. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan masuk. Sosoknya tinggi, tegap, dengan postur yang sempurna dalam balutan setelan jas abu-abu tua yang terlihat mahal dan pas di tubuhnya. Rambutnya hitam legam disisir rapi ke belakang. Sedikit uban di pelipis menambah kesan wibawa dan kematangan, bukan kesan tua. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, dengan sorot mata coklat gelap yang tajam namun sulit dibaca, membuatku sedikit gentar sekaligus penasaran. Itulah Ardi. Ia melangkah mendekat dengan langkah mantap dan percaya diri. Senyum tipis terukir di bibirnya saat menyapa Pak Harun dan ibu dengan sopan. Suaranya berat, dalam, dan resonan, memancarkan otoritas alami. Saat pandangannya beralih padaku, jantungku serasa berhenti berdetak. Matanya menilaiku sekilas, dari ujung rambut hingga ujung kaki, tanpa emosi yang kentara, lalu mengangguk kecil. Ia mengulurkan tangan kanannya ke arahku. "Ardi," katanya singkat, sebuah perkenalan tanpa basa-basi. Tangannya terasa hangat dan kokoh saat menjabat tanganku yang dingin dan gemetar, seperti menempelkan es pada batu. "Kirana," jawabku nyaris berbisik, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tak sanggup menatap matanya lama-lama. Ada sesuatu yang tak terbaca di sana, seolah ia adalah buku yang tertutup rapat, hanya memperlihatkan sampulnya yang elegan. Aku segera menarik tanganku, merasa canggung dan tidak nyaman dengan sentuhan itu. Pembicaraan selama makan siang didominasi oleh Pak Harun yang berusaha menciptakan suasana akrab, membahas hal-hal basa-basi tentang cuaca, kondisi kota, dan kabar keluarga besar yang entah mengapa kini menjadi relevan. Ibu sesekali menimpali dengan suara pelan, berusaha bersikap ramah namun jelas terlihat gugup. Ardi sesekali menimpali dengan jawaban singkat, lugas, dan to the point, menunjukkan bahwa ia adalah pria yang efisien, tidak suka berbasa-basi atau membuang waktu. Ia lebih banyak mendengarkan sambil sesekali menyeruput kopinya. Aku hanya duduk diam di tempatku, sesekali menyeruput teh hangatku, mencuri pandang ke arahnya. Ia terlihat sangat rapi, bersih, dan berwibawa. Jauh dari bayanganku tentang pria tua yang kaku atau bahkan menjijikkan seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, ia memancarkan aura kematangan yang tenang, bahkan sedikit misterius. Namun, ketenangan itu terasa dingin, tak tersentuh. Aku merasa seperti sedang diwawancarai untuk posisi yang tidak kuinginkan, sebuah posisi yang akan mengikatku seumur hidup. Setelah hidangan utama selesai dan pelayan membersihkan meja, Ardi akhirnya membuka suara, langsung menatapku. Tatapannya kini lebih intens, seolah ia ingin melihat jauh ke dalam diriku. "Jadi, Kirana," suaranya berat, penuh otoritas, namun tidak membentak atau mengintimidasi. Pak Harun sudah menjelaskan situasinya. Aku mengangguk kaku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. "Sudah, Tuan Ardi." Aku lupa bagaimana rasanya menyebut nama seseorang tanpa embel-embel, apalagi dia adalah pria yang akan menikahiku. "Tidak perlu seformal itu. Panggil saja Ardi," katanya datar. Namun ada sedikit nada yang tak bisa kupahami di sana.
Kau tahu apa konsekuensi dari pernikahan ini? Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Pertanyaan itu menusuk tepat ke inti ketakutanku, ke dalam lubang hitam yang baru saja terbentuk di hatiku. Saya mengerti, jawabku lirih, meski dalam hati, aku tidak yakin benar-benar mengerti. Bagaimana mungkin aku mengerti konsekuensi dari sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku, menghancurkan semua mimpi, dan mengikatku pada seorang asing? Apakah ia mengharapkan aku menjadi istri yang sempurna, tanpa celah, tanpa protes? Ardi mengangguk lagi, seolah puas dengan jawabanku yang tak berekspresi. Baiklah, kalau begitu, saya akan meminta staf saya untuk mengurus semua administrasinya. Secepatnya. Kata-kata, secepatnya, itu bagai palu godam yang menghantam kepalaku. Tidak ada pendekatan, tidak ada basa-basi tentang masa depan bersama, apalagi perasaan. Tidak ada pertanyaan tentang keinginanku, tentang apa yang kuinginkan dalam hidup. Semuanya terasa seperti transaksi bisnis murni, persis seperti yang kubayangkan sejak awal. Dia datang, memastikan produknya, yaitu aku, setuju, dan segera membereskan sisanya tanpa buang waktu. Pertemuan itu berakhir dengan singkat. Ardi berdiri dari kursinya, meluruskan jasnya, menjabat tangan semua orang sekali lagi dengan tegas, dan pamit pergi. Ia mengucapkan selamat tinggal padaku dengan anggukan kepala dan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Senyum yang lebih seperti formalitas belaka. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, seluruh tubuhku terasa kaku. Setelah Ardi pergi, ibu langsung memelukku erat. Semua akan baik-baik saja, nak, bisiknya, suaranya berusaha meyakinkan. Padahal aku tahu ia sendiri pun juga ragu dan sedih. Ia mengelus rambutku, dan aku bisa merasakan bahunya bergetar menahan tangis. Aku hanya bisa membalas pelukannya, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar, tidak ingin terlihat lemah di depan Pak Harun. Pertemuan itu tidak mengubah apapun tentang keputusan yang telah dibuat. Aku tetap merasa seperti korban yang terpaksa. Namun, ada sedikit keganjilan yang tertinggal dalam benakku. Ketenangan Ardi yang nyaris tanpa emosi itu, di satu sisi membuatku takut akan masa depan yang tidak bisa kuduga, tapi di sisi lain, entah mengapa, terasa sedikit melegakan. Setidaknya, dia bukan pria serakah, kasar, atau mesum seperti yang kubayangkan saat Pak Harun pertama kali menyampaikan berita itu. Ia hanya dingin, dan sangat terorganisir. Sebuah pertanyaan kecil mulai muncul di benakku. Apakah kehidupan dengan pria yang dingin tapi terorganisir lebih baik daripada hidup penuh kesulitan finansial? Dengan dinginnya keputusan yang telah diambil, langkah menuju pernikahan yang tak kuinginkan itu semakin dekat, dan aku merasa tak berdaya untuk menghindarinya. Minggu-minggu setelah pertemuan dingin di restoran mewah itu, terasa bagai kabut tebal yang menyelimuti seluruh indraku. Waktu berputar begitu cepat, mengikis sisa-sisa impian, ambisi, dan kebebasanku seolah tanpa ampun. Ardi menepati janjinya dengan presisi seorang eksekutif. Hanya berselang sehari setelah pertemuan itu, sebuah tim dari kantor hukumnya yang profesional dan berpenampilan rapi datang ke rumah sederhana kami. Mereka membawa tumpukan dokumen yang tebal dan menjulang, mulai dari perjanjian pranikah yang detail, surat pernyataan pelunasan utang keluarga kami yang jumlahnya mencengangkan, hingga berbagai formulir administrasi yang kusut dan membingungkan. Semuanya disiapkan dengan sangat teliti, nyaris tanpa celah, seolah mereka sudah terbiasa menangani kasus perjodohan atau perjanjian bisnis berskala besar seperti ini. Aku merasa seperti sedang menandatangani kontrak bisnis bernilai jutaan, bukan akta nikah. Setiap lembar dokumen yang kububuhi tanda tangan terasa dingin di jemariku, tanpa jiwa, seperti memateri nasibku sendiri di atas kertas yang kaku. Pena yang kugenggam terasa begitu berat, seolah membawa beban takdirku. Ibu sesekali mengelus punggungku dengan lembut, mencoba memberi kekuatan, tapi aku tahu, hatinya pun sama hancurnya, bahkan mungkin lebih remuk dariku yang masih muda. Ia berbisik lirih, "Ini demi kita, nak, demi rumah kita." Kata-kata itu, alih-alih menenangkan, justru memperdalam luka dan rasa bersalah dalam diriku. Demi kita, berarti demi ibu juga. Pengorbananku terasa semakin berat, namun juga semakin tak terhindarkan. Selama seluruh proses administrasi dan persiapan ini, Ardi tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Ia sepenuhnya mendelegasikan segalanya.
Semua komunikasi dan pengaturan dilakukan melalui perwakilannya yang sigap dan sangat efisien. Mereka mengurus segalanya, mulai dari penetapan tanggal akad nikah yang diselenggarakan secara sederhana dan privat di KUA, hingga pemilihan cincin yang hanya melibatkan ibu dan Pak Harun. Aku bahkan tidak diberi pilihan untuk cincinku sendiri, hanya diberitahu bahwa sebuah cincin telah dipilihkan. Cincin emas putih polos itu terasa berat di jari manisku saat pertama kali ku coba. Berat bukan karena bobot fisiknya, tapi karena makna yang dibawanya. Sebuah rantai tak terlihat yang akan mengikatku pada sebuah takdir yang tidak kupilih. Setiap detail pernikahan ini begitu praktis, tanpa embel-embel romansa, kehangatan, atau sentuhan personal sedikit pun. Tidak ada perdebatan tentang warna bunga atau tema dekorasi, tidak ada kunjungan ke butik gaun pengantin untuk memilih yang paling sesuai dengan impian masa kecilku. Apalagi diskusi empat mata tentang masa depan kami berdua sebagai suami istri. Semuanya serba cepat, efisien, dan impersonal, seperti transaksi jual beli properti. Ini adalah pernikahan yang dilahirkan dari kebutuhan mendesak, bukan cinta, dibangun di atas tumpukan utang yang menggunung, bukan janji setia yang tulus. Aku hanyalah solusi atas masalah finansial keluarga, sebuah harga yang harus dibayar. Beberapa hari sebelum hari H, sebuah kiriman tiba di rumah kami. Sebuah kotak besar berwarna krem elegan. Di dalamnya, terhampar sebuah gaun pengantin sederhana berwarna putih gading, dengan potongan yang anggun namun tidak berlebihan, lengkap dengan kerudung sederhana dan sepasang sepatu hak rendah yang tampak nyaman. Di antara lipatan kain gaun, terselip sebuah kartu kecil. Tulisan tangannya rapi, lugas, dan teratur, sama persis seperti pribadinya. Semoga sesuai. Ardi. Tidak ada basa-basi ucapan selamat, tidak ada harapan untuk kebahagiaan, hanya sebuah pernyataan singkat. Aku menyentuh kain gaun itu, merasakan dinginnya di tanganku, seolah mencerminkan perasaanku sendiri yang mati rasa. Malam terakhirku sebagai Kirana yang bebas, tanpa ikatan, terasa begitu pahit dan menyesakan. Aku duduk di kamarku yang familiar, memandangi poster-poster band indie kesukaanku yang sudah menguning dan tumpukan sketsa desain yang tersebar di meja. Aku mencoba membayangkan kehidupanku setelah ini. Apakah aku akan tetap bisa menggambar, merancang, dan mengejar impian desainku? Apakah aku akan memiliki ruang untuk diriku sendiri, ruang untuk bernapas dan menjadi Kirana yang sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tak terjawab, hanya menyisakan kegelisahan yang mendalam dan perasaan terjebak yang semakin kuat. Aku tahu, Ardi adalah pria yang sangat sukses. Agen travel perjalanannya, Vista Nusantara, adalah salah satu yang terbesar dan paling disegani di Indonesia. Aku pernah melihat iklannya di majalah bisnis bergengsi, dengan logo gunung dan matahari terbit yang elegan, melambangkan petualangan dan kemewahan. Dia pasti memiliki segalanya. Harta yang melimpah, status sosial yang tinggi, dan kekuasaan yang tak tergoyahkan. Tapi apakah dia juga memiliki hati yang bisa memahami? Atau sekadar ingin memiliki? Ataukah aku hanya akan menjadi salah satu dari fasilitas mewah yang kini dimilikinya? Sama seperti mobil-mobil mahal yang berjejer di garasinya atau rumah-rumah megahnya yang tersebar di berbagai lokasi? Pikiran itu membuatku merinding. Sensasi dingin menjalari tulang punggungku. Bagaimanapun, keputusan sudah bulat. Sebuah kontrak tak terucap yang telah kutandatangani dengan air mata. Utang keluarga telah dilunasi, dokumen-dokumen bank sudah bersih, beban berat itu kini beralih sepenuhnya ke pundakku, dalam bentuk sebuah ikatan pernikahan yang tak kuminta. Pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan tentang kebahagiaan yang kudambakan, melainkan tentang kewajiban, pengorbanan, dan kelangsungan hidup keluargaku. Aku akan memasuki sebuah babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang dimulai dengan paksaan, bukan pilihan bebas. Aku adalah harga dari kebebasan finansial keluargaku, dan aku harus membayarnya. Pagi hari H terasa sunyi yang menyesakan, bahkan terlalu sunyi untuk sebuah momen sakral yang seharusnya dipenuhi kegembiraan. Tidak ada hiruk-pikuk khas persiapan pernikahan yang ramai, tidak ada tawar yang sanak saudara yang berseliweran, atau aroma masakan khas hajatan yang menggoda. Hanya aku, ibu, dan Pak Harun yang menemani di rumah sederhana kami. Atmosfernya lebih mirip suasana duka daripada sukacita. Aku mengenakan gaun putih gading yang Ardi kirimkan. Kainnya lembut membelai kulit, tapi terasa seperti membelenggu setiap inci kebebasanku.
Aku mematut diri di depan cermin usang di kamarku, menatap pantulanku sendiri dengan tatapan kosong. Apakah ini benar-benar aku? Kirana, si gadis dengan impian besar tentang desain grafis, yang sebentar lagi akan menjadi istri seorang pria asing yang tak pernah kukenal hatinya? Mataku terlihat sendu, bibirku pucat, dan senyumku terasa hambar, seperti sisa kopi semalam. Cantik sekali, nak, bisik ibu. Suaranya tercekat dan matanya berkaca-kaca saat membenarkan kerudungku. Ia berusaha tersenyum, mencoba meyakinkanku, tapi aku bisa melihat dengan jelas gurat kesedihan yang mendalam di wajahnya yang lelah. Pelukannya terasa hangat, namun ada beban berat yang kami berdua rasakan, beban yang tak bisa diucapkan. Semoga kamu bahagia, nak, tambahnya, lebih seperti sebuah doa putus asa daripada ucapan harapan. Perjalanan singkat dari rumah menuju kantor urusan agama, KUA, terasa seperti perjalanan menuju jurang yang tak berujung. Setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju sebuah kehidupan yang tidak kupilih. Jantungku berdetak tak karuan, iramanya tak beraturan. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara pun enggan masuk ke paru-paruku yang terasa sesak. Di sana, di sebuah ruangan kecil yang dingin dan formal, Ardi sudah menunggu. Ia duduk tegak di salah satu kursi, mengenakan jas hitam yang rapi dan elegan, memancarkan aura formalitas dan wibawa yang tak tergoyahkan. Di sampingnya, ada dua orang pria berpenampilan sangat rapi yang kukira adalah saksi dari pihaknya. Wajah mereka juga tanpa ekspresi. Ia menoleh saat aku masuk, pandangannya bertemu mataku. Kali ini, tidak ada penilaian dingin seperti saat pertama kali. Ada sesuatu yang samar, sekilas, lewat di matanya. Entah itu kekaguman, rasa ingin tahu, atau sekadar formalitas, aku tak bisa menebaknya. Itu bukan senyum, bukan juga kehangatan yang mendamba. Hanya sebuah tatapan yang entah mengapa membuatku merasa sedikit canggung dan tidak nyaman, alih-alih takut seperti sebelumnya. Aku hanya bisa menunduk, menghindari tatapannya. Akad nikah pun dimulai. Suasana hening mencekam. Hanya suara desiran AC dan napas yang tertahan yang terdengar. Suara penghulu terdengar hikmat, mengumandangkan lafaz ijab kabul yang begitu sakral. Ardi mengucapkan kalimat itu dengan lantang dan jelas, tanpa ragu sedikit pun, tanpa jeda, seolah ini adalah hal termudah yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Kata-katanya terasa bagai mantra yang mengikatku erat. Sementara itu, aku duduk di sampingnya, memegang tangan ibu yang gemetar dan dingin. Pikiranku berkecamuk hebat, merangkai kenangan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Kata-kata, sah, menggema di ruangan itu, mengikatku pada takdir yang telah dipilihkan orang lain untukku. Aku resmi menjadi istri Ardi. Rasanya seperti rohku melayang keluar dari tubuh, menyaksikan semua ini dari kejauhan, terpisah dari ragaku yang kaku. Tak ada getar cinta yang kurasakan, tak ada kupu-kupu di perut yang biasanya digambarkan dalam cerita romantis. Hanya kekosongan yang menyesakan dan rasa hampa yang menusuk. Sebuah sumpah diucapkan, sebuah janji diikrarkan, namun bagiku, rasanya hampa dan tanpa makna. Setelah prosesi inti selesai, kami diminta menandatangani beberapa dokumen lagi. Saat Ardi menyerahkan cincin ke tanganku, sentuhannya terasa sekilas, cepat, nyaris tanpa kontak berarti. Ia tidak menatap mataku, fokusnya hanya pada cincin yang melingkar sempurna di jari manisku, seperti sedang mengamati sebuah objek. Kemudian, giliranku menyalami tangannya dan mencium punggung tangannya. Sebuah gestur yang terasa kaku dan formal, tanpa emosi apapun dari kedua belah pihak. Rasanya lebih seperti kewajiban yang harus dipenuhi. Orang-orang yang hadir, termasuk Pak Harun, mengucapkan selamat dengan nada formal. Namun, suasana tetap terasa kaku dan tidak ada kehangatan yang melingkupi. Tidak ada pelukan erat dari Ardi. Tidak ada kata-kata lembut, atau janji-janji masa depan yang manis. Ia hanya mengangguk sopan kepada semua yang hadir, termasuk pada ibu dan Pak Harun, seperti sedang menutup rapat sebuah pertemuan bisnis. Setelah semua urusan selesai dan dokumen tersimpan rapi, Ardi berdiri dan berkata, "Kirana, kita akan langsung ke rumah. Barang-barangmu sudah dijemput tadi pagi, kan?" Suaranya datar, tanpa emosi, seperti memberikan instruksi kepada asisten pribadinya. Tidak ada nada pertanyaan, hanya sebuah pernyataan fakta. Aku terkesiap, barulah saat itu aku mengaitkan kepingan puzzle yang lain.
Barang-barangku? Kapan? Oh, ya. Kemarin sore, beberapa orang pria berseragam dari sebuah jasa pindahan mewah, dengan logo mencolok, datang untuk mengangkut koper-koper dan beberapa kotak berisi buku-buku serta alat desainku. Saat itu, aku terlalu lesu dan bingung untuk bertanya banyak. Kini, baru kusadari bahwa itu adalah persiapan untuk perpindahanku yang permanen. Tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang telah menjadi duniaku selama 23 tahun. Rumah yang penuh kenangan. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu terencana, dan tanpa melibatkan persetujuan atau perasaanku sedikit pun. Ibu memelukku erat lagi. Kali ini tangisnya pecah tak tertahankan. Ia mencium keningku berulang kali. Hati-hati ya, nak. Jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan lupa ibu, bisiknya. Suaranya serak dan bahunya bergetar hebat. Aku membalas pelukannya sekuat tenaga, membiarkan beberapa tetes air mataku jatuh di bahunya, mencoba menahan air mata agar tidak membanjiri wajahku dan menodai gaun putihku. Perpisahan ini terasa seperti perpisahan selamanya, seperti melangkah ke dunia yang berbeda dan meninggalkan semua yang kukenal. Kemudian, tanpa banyak bicara, Ardi menggamit lenganku dengan lembut namun tegas, mengarahkanku keluar dari ruangan kawah. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam, yang kelihatannya baru dan berkilau, sudah menunggu di luar. Aku masuk ke dalamnya, duduk di kursi penumpang belakang, di samping Ardi. Aroma kulit mobil baru yang mewah memenuhi indraku. Pemandangan rumah lamaku, jalanan yang kukenal sejak kecil, dan sudut-sudut kota yang menjadi saksi bisu mimpiku, semakin menjauh di balik jendela gelap mobil. Aku menatap kosong ke depan, mencoba mencerna kenyataan bahwa aku kini adalah Nyonya Ardi, entah siapa dia sebenarnya, dan aku sedang menuju rumah baruku, sebuah rumah yang juga asing dan terasa dingin bagiku. Ini adalah awal yang dingin, sebuah pernikahan yang dimulai dengan sebuah sumpah yang terasa hampa, di atas kertas yang berbau transaksi, dan di atas luka hati yang menganga. Perjalanan dari KUA ke rumah baru terasa sangat panjang, jauh lebih panjang dari jarak tempuh sesungguhnya. Setiap putaran roda mobil mewah Ardi membawa aku semakin dalam ke sebuah dunia yang sama sekali asing. Sebuah dunia yang terasa begitu jauh dari kehidupanku yang lama. Aku duduk di sampingnya, menatap lurus ke depan, berusaha mati-matian menenangkan diri. Ardi sendiri hanya diam. Sesekali matanya melirik ke jalan raya yang lengang di depan, atau ke jam tangan mewahnya yang berkilauan di pergelangan tangan, seolah waktu adalah komoditas paling berharga baginya. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada usaha untuk memecah keheningan yang menyesakan itu. Ia memancarkan aura serius dan fokus, seolah kehadiranku di sampingnya adalah bagian dari agenda yang harus diselesaikan, sebuah daftar tugas yang harus dicentang. Akhirnya, mobil kami berbelok mulus memasuki sebuah kompleks perumahan elit yang dijaga ketat, bagai benteng tak tertembus. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, dengan ukiran artistik yang rumit dan sistem keamanan canggih yang terlihat modern, terbuka secara otomatis dengan desisan pelan saat mobil kami mendekat. Jalanan di dalamnya lebar dan mulus, terhampar rapi tanpa lubang sedikit pun, dihiasi pepohonan rindang yang tertata rapi di kedua sisinya, serta taman-taman asri yang terawat sempurna dengan bunga-bunga berwarna-warni. Rumah-rumah di sana berdiri megah, arsitekturnya beragam dari klasik hingga minimalis modern. Semuanya memancarkan kemewahan dan kemapanan yang sulit kubayangkan seumur hidupku. Ini jelas jauh berbeda dari lingkungan rumah lamaku yang padat, bising, dan sederhana. Mobil melaju pelan, melewati beberapa rumah megah dengan pagar tinggi, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah hunian yang paling menonjol. Sebuah rumah bergaya modern minimalis yang didominasi warna putih bersih dan abu-abu gelap, dengan dinding kaca lebar yang menjulang tinggi, memamerkan interior mewah di dalamnya seolah tak ada yang disembunyikan. Di halamannya yang luas, terdapat hamparan rumput hijau yang terawat dan kolam renang biru jernih yang memantulkan langit, membentang luas di bagian belakang, serta taman tropis yang tertata apik dengan tanaman-tanaman eksotis. Aku menatapnya takjub, sekaligus ciut. Ini bukan lagi sekadar rumah. Ini adalah sebuah istana yang begitu luas dan sepi. Ardi mematikan mesin mobil, suara mesin yang halus itu terhenti, dan menoleh padaku. "Ini rumah kita," katanya singkat, tanpa ekspresi berlebihan. Wajahnya datar, namun ada nada kepemilikan yang tersirat dalam suaranya. "Selamat datang." Aku hanya bisa mengangguk pelan,
terlalu terpukau dan bingung untuk berkata-kata. Rasanya seperti mimpi, tapi mimpi buruk. Pintu mobil tiba-tiba terbuka. Seorang sopir berpenampilan rapi dengan seragam hitam sudah menunggu di luar, sigap membukakan pintu untukku. Aku turun, merasakan lantai paving block yang dingin di bawah sepatuku. Udara di sini terasa lebih bersih, lebih sejuk, namun juga lebih sepi dan hampa daripada keramaian kota yang biasa ku dengar. Saat kami melangkah masuk melalui pintu utama yang megah, seorang wanita parubaya dengan seragam rapi dan senyum ramah menyambut kami di ambang pintu. "Selamat datang, Tuan Ardi, Nyonya," sapanya sambil membungkuk hormat dengan gestur yang terlatih. "Saya Bei Sumi, asisten rumah tangga di sini." "Selamat datang, Nyonya Kirana." Ardi mengangguk singkat padanya. "Bei Sumi, ini Nyonya Kirana. Mulai sekarang beliau tinggal di sini. Tolong bantu dia untuk beradaptasi dengan lingkungan baru." "Baik, Tuan," sahut Bei Sumi patuh. Ia lalu tersenyum padaku, senyum yang tulus, hangat, dan sedikit meredakan ketegangan yang mencengkeram dadaku. Senyum itu adalah satu-satunya kehangatan yang kurasakan sejak pagi. Interior rumah jauh lebih memukau daripada eksteriornya. Ruang tamu utama membentang luas dengan langit-langit tinggi yang memberikan kesan lapang, dihiasi lukisan abstrak berukuran besar di dinding, sofa kulit mewah berwarna gelap yang terlihat sangat nyaman, dan lampu gantung kristal yang berkilauan indah di tengah ruangan. Dindingnya didominasi kaca, memberikan pemandangan langsung ke kolam renang biru dan taman yang asri di belakang. Semuanya tertata rapi, bersih, dan berbau mahal. Aroma pengharum ruangan mewah bercampur aroma furnitur kayu berkualitas tinggi. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, seolah mencerminkan dinginnya suasana di antara aku dan Ardi. "Barang-barangmu sudah diletakkan di kamarmu di lantai atas," Ardi menjelaskan, tanpa menatapku. Ia hanya menunjuk ke arah tangga spiral yang terbuat dari marmer putih bersih, berkilauan di bawah cahaya lampu. "Istirahatlah. Jika butuh sesuatu, Bei Sumi akan membantumu." Setelah mengucapkan kalimat itu, Ardi langsung berbalik dan berjalan menuju sebuah ruangan yang sepertinya adalah ruang kerjanya. Pintu tertutup dengan suara pelan namun tegas, meninggalkan aku berdiri canggung sendirian di tengah-tengah kemewahan yang asing dan sunyi ini. Aku merasa seperti patung di museum pribadinya. Bei Sumi menghampiriku dengan sigap. "Mari Nyonya, saya antar ke kamar. Mari saya bantu." Suaranya lembut dan menenangkan, seolah dia memahami kegugupanku. Aku mengikuti Bei Sumi menaiki tangga marmer yang dingin. Setiap anak tangga terasa seperti mengantarku semakin jauh dari kehidupanku yang lama, dari diriku yang lama. Kamarku ternyata adalah kamar yang sangat luas dan terang, jauh lebih besar dari seluruh rumahku sebelumnya. Dindingnya berwarna krem lembut, dilengkapi jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang asri, dengan gorden tebal dari bahan premium yang bisa menghalau seluruh cahaya. Sebuah tempat tidur king size dengan spray sutra putih bersih terhampar di tengah ruangan, bantal-bantalnya empuk dan mengundang. Ada walk-in closet yang luas, cukup untuk menampung ratusan gaun, kamar mandi pribadi yang didesain modern dengan bathtub mewah dan rain shower, dan sebuah meja rias modern dengan cermin besar. Di sudut ruangan, ada meja kerja dengan laptop terbaru dan monitor besar, seolah Ardi sudah tahu profesiku dan menyiapkan semuanya. Sebuah sentuhan yang anehnya terasa lebih seperti pengawasan daripada perhatian. Koper-koper dan beberapa kotak bukuku sudah tertata rapi di samping lemari pakaian. "Ini kamar Nyonya," kata Bei Sumi sambil tersenyum ramah. "Jika Nyonya butuh apa-apa, jangan sungkan panggil saya. Ada tombol intercom di samping tempat tidur untuk menghubungi saya atau staf lain." Aku mengangguk, merasa takjub sekaligus terasing. Ini memang kamar yang sempurna, impian banyak gadis. Sebuah kemewahan yang tak pernah kubayangkan. Tapi bagiku, ini terasa seperti sangkar emas. Kandang yang indah, memikat, tapi tetap saja kandang. Di balik semua kemewahan yang berkilauan ini, aku merasa semakin terjebak. Kebebasanku terenggut, impian masa depanku terasa terabaikan, dan aku kini terikat pada seorang pria asing yang dingin, di dalam rumah yang terasa begitu besar, begitu indah, namun begitu sepi. Aku melangkah ke jendela besar, menatap keluar. Pemandangan kolam renang yang tenang dan taman yang asri terhampar di depanku, memancarkan kedamaian. Indah, ya, sangat indah.
Tapi keindahan itu terasa kosong, tanpa makna, karena aku tak bisa membaginya dengan hati yang bahagia. Aku adalah Kirana yang baru, Nyonya Ardi, seorang wanita yang kini hidup dalam kemewahan, namun merasa kehilangan dirinya sendiri. Malam pertama di rumah baru ini akan menjadi awal dari babak yang sepenuhnya baru, babak yang masih gelap dan penuh ketidakpastian. Hari-hari pertama di rumah Ardi adalah serangkaian kejutan yang tak henti-hentinya. Aku terbangun setiap pagi di ranjang king size yang empuk, diselimuti sutra dingin, dan disambut oleh cahaya matahari pagi yang menembus gorden tebal yang secara otomatis terbuka dengan sentuhan tombol. Sarapan, yang selalu disajikan oleh Bei Sumi dengan senyum hangat, adalah hidangan mewah yang berbeda setiap harinya. Mulai dari pancake ala hotel bintang 5 dengan sirup maple asli dan buah-buahan segar, hingga sarapan kontinental lengkap dengan krowasang renyah, keju impor, cold cuts, jus segar dari buah-buahan langka, dan kopi premium yang harum. Aku, yang terbiasa dengan nasi goreng sisa semalam, atau paling mewah hanya roti tawar seadanya, merasa begitu canggung di tengah semua kemewahan ini. Bei Sumi selalu memperhatikanku dengan sabar, menjelaskan setiap hidangan dengan detail, seolah-olah aku adalah tamu hotel yang sangat penting. Ardi, suamiku. Keberadaannya di rumah terasa seperti bayangan yang sulit disentuh. Ia bangun sangat pagi, bahkan sebelum aku sempat membuka mata. Sarapan ia santap di ruang makan, biasanya sambil membaca koran finansial tebal atau sibuk dengan tabletnya, sesekali menerima panggilan telepon yang terdengar serius. Obrolan kami sangat minim, nyaris tidak ada. "Selamat pagi, Kirana," ucapnya singkat, sesekali, tatapannya tak pernah berhenti dari koran. Atau, "Apakah kau butuh sesuatu?" Saat itu, aku hanya akan menjawab singkat, "Tidak, terima kasih." Dan percakapan pun berakhir di sana, seolah kami adalah dua orang asing yang kebetulan berbagi meja. Setelah sarapan, sekitar pukul 7 pagi, ia akan langsung berangkat kerja, dijemput oleh sopir pribadinya yang selalu siaga. Aku bahkan tidak tahu pasti jam berapa ia pulang. Terkadang aku sudah terlelap dalam tidurku, terkadang ia baru tiba saat aku masih terjaga. Terdengar suara mobilnya di luar dan langkah kakinya yang tenang menuju kamarnya di sisi lain rumah. Kehidupan mewah ini sungguh asing, terlalu asing untuk kucerna. Aku punya akses tak terbatas pada apapun yang kuinginkan. Sebuah kartu kredit platinum dengan limit fantastis tergeletak begitu saja di meja rias di kamarku, seolah Ardi ingin memastikan aku tidak kekurangan apapun. "Gunakan saja, untuk semua kebutuhanmu," katanya suatu pagi, suaranya datar dan tanpa intonasi. Aku mencoba memahami maksudnya. Apakah ini bentuk perhatian? Atau hanya cara dia memastikan miliknya terawat dengan baik, memastikan investasinya tidak akan rewel? Aku merasa seperti boneka porselen yang dipajang dalam kotak kaca, cantik tapi tanpa tujuan, tanpa jiwa. Rumah yang begitu luas ini terasa begitu sepi. Gema langkah kakiku sendiri seringkali menjadi satu-satunya suara yang kudengar. Selain Bei Sumi dan sesekali sopir atau tukang kebun yang hilir mudik, tidak ada siapapun. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, mencoba kembali ke rutinitas mendesain. Laptop terbaru dan monitor besar yang disediakan Ardi sangat canggih, jauh lebih baik dari milikku dulu. Aku mencoba fokus pada proyek-proyek freelance lamaku, namun ide-ide seolah mengering. Tak ada inspirasi yang muncul di tengah kesendirian dan kemewahan yang tak berarti ini. Jari-jariku kaku, pikiranku kosong. Aku sering sekali berjalan-jalan mengelilingi rumah, menjelajahi setiap sudutnya yang megah. Perpustakaan pribadi Ardi yang dipenuhi buku-buku tebal tentang bisnis, investasi global, sejarah dunia, dan seni. Ruang olahraga dengan peralatan canggih dari merek-merek ternama yang tak pernah kusentuh. Bahkan, ada ruang bioskop pribadi yang mewah dengan sofa recliner empuk dan proyektor resolusi tinggi, siap memutar film apapun yang kuinginkan. Semua fasilitas ini seolah berteriak kemewahan, namun berbisik kesepian di telingaku. Aku memiliki semua itu, namun aku tidak memiliki teman untuk berbagi atau sekadar bercengkrama. Bei Sumi adalah satu-satunya orang yang sering berinteraksi denganku. Dia wanita yang baik hati, sabar, dan tak banyak bicara, namun pandai membaca situasi. Ia sering menemaniku minum teh sore di teras belakang yang menghadap kolam renang, membiarkanku menumpahkan unek-unekku secara tidak langsung. Aku sering bertanya padanya tentang Ardi,
mencoba mencari celah untuk memahami suamiku ini. Tuan Ardi memang begitu, Nyonya. Jelasnya suatu sore, suaranya pelan dan menenangkan. Beliau orang yang sangat sibuk, fokus pada pekerjaannya. Pekerja keras. Tapi beliau sangat baik hati dan perhatian, meskipun tidak terlalu banyak bicara. Beliau tidak suka keramaian, Nyonya. Dulu pun begitu. Bei Sumi menambahkan bahwa Ardi adalah pria yang sangat tertutup, bahkan untuk orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya pun jarang datang. Kata-katanya sedikit memberiku gambaran, namun tetap saja, Ardi terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan, sebuah benteng kokoh yang tak bisa kudobrak. Rasa rindu pada ibu dan rumah lama mulai menggerogoti jiwaku. Aku diperbolehkan menelepon ibu kapan saja, bahkan Ardi menyediakan ponsel baru untukku, lengkap dengan nomor baru dan kuota tak terbatas. Ibu selalu bertanya, "Bagaimana di sana, Nak? Apakah kau baik-baik saja? Ardi memperlakukanmu dengan baik, kan?" Aku selalu menjawab dengan nada ceria yang kuusahakan. "Baik, Bu. Sangat baik. Dia sangat baik padaku." Aku tidak ingin ibu khawatir, apalagi tahu betapa hampa perasaanku di tengah kemewahan ini. Kebahagiaan finansial yang didapatkan ibu dan rumah kami adalah harga dari pengorbananku, dan aku harus menanggungnya sendiri tanpa keluh kesah. Aku tahu, secara materi, aku mendapatkan segalanya, lebih dari yang pernah kubayangkan. Hidupku terjamin, lebih dari sekadar nyaman, jauh dari segala kesulitan finansial. Tapi jiwaku terasa kosong, seperti cangkang yang ditinggalkan isinya. Pernikahan ini, yang awalnya kuduga adalah penderitaan fisik, ternyata adalah penderitaan batin yang jauh lebih berat. Aku merindukan tawa ibu yang renyah, obrolan ringan dengan tetangga di teras, dan bahkan tantangan dalam mencari nafkah yang dulu kurasakan. Aku merindukan diriku yang dulu, Kirana yang punya impian dan kebebasan untuk mengejarnya, Kirana yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kemewahan ini terasa seperti penjara yang indah, sebuah sangkar emas yang gemerlap. Aku memiliki emas, berlian, pakaian desainer, dan fasilitas kelas 1. Tapi yang kurindukan adalah kehangatan manusia, percakapan yang tulus, dan koneksi emosional. Ini adalah awal dari rutinitas asing, sebuah kehidupan baru di mana aku adalah Nyonya Ardi. Seorang istri yang dimanjakan oleh harta, namun merasa asing di tengah kehidupannya sendiri, terasing dari jiwanya. Minggu-minggu berlalu, bergulir tanpa terasa, dan rutinitas harian yang asing mulai terbentuk, berputar dalam lingkaran kemewahan yang sepi. Ardi tetap menjadi sosok yang sulit disentuh, seperti bayangan yang melintas. Jarang sekali kami berinteraksi di luar ucapan basa-basi pagi hari seperti, "Selamat pagi," atau anggukan singkat saat berpapasan di koridor luas rumah ini. Namun, ada beberapa kali, dalam detail-detail kecil yang nyaris tak terlihat dan hanya bisa dirasakan, aku mulai merasakan sedikit sesuatu yang lain darinya, sesuatu yang tidak kuduga. Suatu sore yang terasa panjang dan sunyi, aku sedang mencoba melanjutkan sketsa desain grafis yang sempat terbengkalai di meja kerjaku. Sudah berhari-hari aku menghadapi blank page yang putih di layar monitor. Ide-ide seolah lenyap ditelan kesunyian rumah ini, inspirasi tak kunjung datang. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka pelan, tanpa suara. Ardi berdiri di ambang pintu, masih dengan setelan jas kerjanya yang rapi dan tanpa celah, menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan. Jantungku sedikit berdesir kaget. Ini adalah kali pertama ia masuk ke kamarku sejak hari pertama pernikahan kami, dan itu tanpa pemberitahuan atau ketukan pintu. Rasanya canggung, seperti orang asing yang tiba-tiba memasuki ruang pribadiku. "Belum istirahat?" tanyanya. Suaranya seperti biasa, datar dan tenang, tanpa emosi yang kentara. Aku menggelengkan kepala pelan. "Tidak bisa tidur, Tuan Ardi." Aku masih belum terbiasa memanggilnya Ardi saja. Ia melangkah masuk beberapa langkah, pandangannya langsung tertuju pada layar monitor laptopku yang kosong. Ada kesulitan. Aku ragu sejenak. Haruskah aku jujur padanya? Atau sekadar mengiyakan dan membiarkannya pergi? Sedikit, jawabku akhirnya. Suara lebih lirih dari yang kuinginkan. "Sulit mencari inspirasi di tempat baru, Tuan." Ardi hanya mengangguk, lalu mendekat ke meja, berdiri di sampingku. Ia tidak menyentuh apapun di meja kerjaku,
hanya mengamati layar dan beberapa sketsa lama yang berserakan. Aku melihat koleksi buku desainmu yang dibawa dari rumah lama. Apakah kau ingin menambahnya? Atau mungkin mencari referensi di galeri seni? Aku terkejut. Bagaimana ia tahu tentang buku-bukuku? Ia bahkan tidak pernah melihatnya saat barang-barangku dipindahkan. Dan tawaran itu terasa aneh, tidak seperti pria yang kukenal. Ini bukan obrolan biasa yang ia lakukan. Ada apa ini? Boleh juga, jawabku pelan, mencoba menyembunyikan rasa terkejutku. Nanti Bei Sumi akan mengatur jadwal denganmu, katanya, lalu berbalik dan keluar dari kamar sama tenangnya seperti saat ia masuk. Pintu tertutup kembali dengan suara nyaris tak terdengar, meninggalkanku dalam kebingungan yang menyenangkan. Kejadian itu membuatku bertanya-tanya sepanjang malam. Apakah itu bentuk perhatian tulus darinya? Atau hanya cara Ardi untuk memastikan aku produktif dan tidak bosan di rumahnya, agar aku tidak menimbulkan masalah? Sulit untuk menebaknya. Ia tidak memujiku, tidak memberi semangat dengan kata-kata, hanya menawarkan solusi praktis untuk masalah yang bahkan tidak kuutarakan secara gamblang. Namun, sentuhan perhatian itu terasa begitu asing, namun entah mengapa juga sedikit menghangatkan. Beberapa hari kemudian, Bei Sumi datang dengan senyum cerah dan sebuah jadwal yang sudah diatur rapi. Kunjungan ke toko buku seni terbesar di kota dan ke sebuah galeri seni kontemporer ternama. Aku pergi sendiri, dengan sopir yang mengantarku menggunakan salah satu mobil mewah Ardi. Di toko buku, aku merasa seperti anak kecil yang dibiarkan bebas di toko permen. Aku bebas memilih buku apapun yang ku mau, tanpa perlu melihat harga yang tertera. Aku memilih beberapa buku tentang tipografi modern, ilustrasi digital, dan sejarah seni lukis kontemporer. Di galeri, aku bisa berlama-lama mengamati setiap lukisan dan patung, mencoba mencari inspirasi yang hilang, membiarkan diriku tenggelam dalam warna dan bentuk. Ardi memang memenuhi janjinya, dan fasilitas yang kuterima sangat memanjakan, tanpa batas. Pulang dari perjalanan itu, aku merasa sedikit lebih hidup, sedikit lebih bernapas. Ada secercah semangat yang kembali. Aku bahkan membuat secangkir teh dan duduk di teras belakang, menikmati angin sepau-sepau yang menyenangkan. Tak lama kemudian, Ardi pulang. Ia melihatku duduk di sana. Alih-alih langsung ke ruang kerjanya seperti biasa, ia berjalan ke teras dan duduk di kursi yang berlawanan denganku. Bei Sumi segera menyusul membawakan teh untuknya. Ini adalah momen terlama kami duduk berdua tanpa ada agenda resmi, tanpa kehadiran orang lain di dekat kami. "Bagaimana harimu?" tanyanya, sambil menyesap teh hangatnya. Aku sedikit terkejut lagi. Ini adalah pertanyaan personal pertama yang ia ajukan kepadaku. Lumayan. Toko bukunya sangat lengkap. Galerinya juga bagus, Tuan Ardi. Ada yang menarik perhatianmu? Aku mengangguk, sedikit bersemangat. Ada satu lukisan abstrak, warnanya sangat kuat dan berani. Dan beberapa buku tentang gaya desain Jepang yang minimalis tapi punya makna mendalam. Ardi mengangguk pelan, seolah sedang memproses informasi itu. Aku pernah ke Jepang beberapa kali untuk urusan bisnis. Negaranya memang sangat teratur dan disiplin, tapi seninya punya keindahan tersendiri yang unik dan filosofis. Ia lalu diam lagi, tapi kali ini, keheningan itu tidak terasa terlalu dingin atau canggung. Ada semacam jeda yang nyaman. Sebuah ruang di mana kami berdua bisa sekadar ada, tanpa perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata paksaan. Momen-momen kecil yang tak terduga itu mulai terjadi lebih sering. Terkadang, ia akan meninggalkanku snack kesukaan di meja kerja, dark chocolate dan green tea chokies, padahal aku tidak pernah memberitahunya apapun tentang kesukaanku itu. Terkadang, ia akan menanyakan pendapatku tentang berita ekonomi global yang ia baca, atau sekadar memberitahu tentang cuaca esok hari yang akan cerah. Itu bukan percakapan yang mendalam, tidak ada diskusi filosofis, tapi itu adalah sentuhan kecil yang menunjukkan bahwa ia memperhatikanku, ia mengamati, bahkan mungkin mencoba memahami. Aku mulai menyadari bahwa di balik sikapnya yang dingin, kaku, dan efisien, ada sebuah bentuk perhatian yang berbeda, sebuah bahasa cinta yang tidak biasa. Ardi memanjakanku bukan hanya dengan harta benda, tapi juga dengan memastikan kebutuhanku terpenuhi, bahkan yang tidak terucap atau ku tahu sendiri. Dia tidak romantis dengan kata-kata manis, tidak banyak bicara tentang perasaannya,
Tapi caranya menunjukkan perhatian adalah dengan tindakan nyata, dengan memberikan fasilitas dan kenyamanan maksimal, dengan memastikan aku memiliki semua alat yang kubutuhkan untuk tetap mengejar apa yang kusukai, bahkan jika itu adalah hobiku semata. Awalnya terpaksa. Ya, itu benar. Pernikahan ini adalah paksaan, pengorbanan terbesarku. Tapi perlahan, di tengah kemewahan yang membanjiriku, dan sentuhan-sentuhan kecil yang samar namun tulus itu, sebuah pertanyaan mulai muncul dalam benakku. Apakah ini adalah definisi kebahagiaan yang berbeda dari yang pernah kuimpikan? Kebahagiaan yang tidak riuh dengan tawa atau janji-janji gombal, tapi tenang dengan jaminan dan kepastian hidup. Kebahagiaan yang tidak memanjakan hati dengan kata-kata cinta, tapi memanjakan hidup dengan segala fasilitas dan kenyamanan. Konflik batin ini semakin dalam dan kompleks. Antara kerinduan akan masa lalu yang sederhana dan penuh kebebasan, dan rasa nyaman yang mulai tumbuh di tengah kemewahan yang diberikan Ardi. Ini adalah titik di mana aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai pria yang memaksaku menikah, tetapi sebagai Ardi, suamiku, yang masih misterius, namun perlahan mulai menunjukkan sisi lain yang tak kuduga, sisi yang jauh dari sekadar dingin dan kaku. Kehidupan di rumah Ardi memang nyaman, bahkan mewah, namun tak pernah terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang diatur, dengan kehadiran Bei Sumi yang sigap memenuhi setiap kebutuhanku bahkan sebelum kuutarakan, dengan sopir yang selalu siap mengantarku kemanapun aku mau, dan dengan keheningan luas yang mendominasi setiap sudut mensyahen ini. Rutinitas mendesain grafisku mulai menemukan ritme lagi, meskipun belum sepenuhnya pulih. Kunjungan ke galeri seni dan toko buku yang Ardi tawarkan benar-benar membantu membangkitkan sedikit semangat yang sempat padam. Aku bahkan mulai mencoba beberapa resep masakan baru di dapur super lengkap itu, hanya untuk mengisi waktu dan mencoba menemukan sedikit kegembiraan dalam kesendirian. Namun, di balik semua kenyamanan dan kemewahan yang memanjakan ini, bayangan masa lalu dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab tentang sosok Ardi terus menggantung, menggerogoti pikiranku. Siapakah sebenarnya pria ini, suamiku, yang begitu dingin namun begitu perhatian dalam caranya sendiri? Apa yang membuatnya begitu tertutup dan misterius? Dan mengapa ia setuju menikahi gadis sepertiku, yang tak punya apa-apa selain segunung utang, hanya demi melunasi beban finansial keluargaku? Semua pertanyaan itu terus berputar, tak menemukan jawaban. Suatu siang, saat Ardi tidak ada di rumah, ia mungkin sedang berada di kantor atau melakukan perjalanan bisnis, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Pintu tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Aku tahu ini salah, aku tahu melanggar privasinya, tapi rasa penasaran yang begitu kuat mengalahkan etika dan rasa bersalahku. Ruangan itu rapi sempurna, layaknya museum pribadi yang tak tersentuh. Meja kerja besar dari kayu gelap yang mengkilap, rak buku yang menjulang tinggi dipenuhi buku-buku tebal yang tersusun rapi, dan di salah satu sudut meja besar itu, ada sebuah bingkai foto perak berukuran sedang yang menarik perhatianku. Dengan perlahan, tanganku meraih bingkai itu. Itu adalah foto Ardi, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, terlihat jauh lebih muda, dengan senyum yang lebih lebar dan lepas, memancarkan kehangatan yang tak pernah kulihat padanya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik dengan rambut panjang tergerai yang memukau dan senyum yang memancar kebahagiaan sejati. Gaun yang dikenakannya tampak seperti gaun pengantin, dan ia memegang sebuah buket bunga yang indah. Mereka berdua tampak sangat serasi, berdiri di depan pemandangan pantai yang indah dengan ombak biru dan pasir putih yang luas, di bawah langit senja yang memukau. Jantungku berdebar kencang, sebuah gelombang kejut menjalar di seluruh tubuhku. Siapa wanita ini? Istrinya? Jika ya, kemana dia sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu langsung menyerbu benakku, menciptakan gelombang kegelisahan baru yang menusuk. Apakah aku ini hanya pengganti? Apakah aku ada di sini untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan wanita itu? Apakah aku hanya pengisi peran dalam drama hidupnya yang telah lama usai? Pikiranku kalut. Sebuah retakan kecil terbentuk di dinding kaca yang kupikir sudah kokoh di antara diriku dan Ardi. Tiba-tiba, aku mendengar suara deru mobil yang mendekat dari luar, diikuti suara gerbang utama yang terbuka otomatis. Panik menyerangku. Itu pasti Ardi. Aku segera meletakkan kembali foto itu di tempatnya, berusaha agar tidak terlihat seperti aku telah mengutak-utiknya. Dengan cepat,
Aku keluar dari ruangan itu dan kembali ke kamarku sendiri, berpura-pura sibuk dengan laptop dan sketsa desain. Napasku memburu, tanganku sedikit gemetar. Sejak saat itu, setiap kali Ardi ada di rumah, aku tak bisa menahan diri untuk memperhatikannya lebih seksama. Apakah ada gurat kesedihan tersembunyi di balik ketenangan wajahnya yang tanpa ekspresi itu? Apakah senyum tipisnya yang langka itu adalah topeng untuk menyembunyikan luka yang mendalam di hatinya? Wanita di foto itu terus menghantui pikiranku, menjadi bayangan yang mengikutiku kemanapun aku pergi di rumah ini. Kehadiran foto itu menambah lapisan kerumitan baru dalam hubunganku dengan Ardi. Aku bukan lagi sekadar gadis yang dipaksa menikah dan hidup dalam kemewahan. Aku adalah seorang istri yang hidup bersama misteri, hidup bersama bayangan masa lalu suaminya yang tak terucap. Kehadiran wanita itu, meskipun hanya lewat sebuah foto yang membisu, membuatku merasa semakin kecil dan tidak penting. Seolah-olah, apapun yang kulakukan, aku tidak akan pernah bisa mengisi sepatu yang ia tinggalkan, atau menandingi keindahan senyumnya yang penuh kebahagiaan. Perasaan tertekan mulai muncul, diselimuti oleh kemewahan yang kini terasa semakin hampa, bahkan ironis. Aku mulai merasa bahwa kemewahan ini adalah semacam kompensasi atas ketiadaan yang lebih besar, bukan kebahagiaan sejati yang datang dari hati. Pada malam hari, Ardi pulang seperti biasa. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Ia melihatku sekilas di ruang keluarga, tempat aku mencoba terlihat santai membaca sebuah majalah. Aku mencoba bersikap wajar, mencoba menyembunyikan rasa bersalah dan keingintahuanku, tapi pikiranku masih dipenuhi bayangan wanita di foto itu. "Bagaimana harimu?" tanyaku, mencoba memecah keheningan yang tegang. Suaraku sedikit bergetar. "Baik," jawabnya singkat, sambil melonggarkan dasinya. Ia lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil minum, tanpa menoleh lagi padaku. Tidak ada percakapan lebih lanjut. Dia tidak menanyakan bagaimana hariku, atau apakah aku menemukan sesuatu yang menarik dari majalah yang kubaca. Aku menyadari bahwa meskipun ia memanjakanku dengan fasilitas tak terbatas, ia tidak pernah benar-benar membuka diri tentang kehidupannya, tentang perasaannya. Dinding di antara kami masih begitu kokoh, mungkin kini ditambah dengan dinding tak terlihat dari masa lalunya yang misterius dan menyakitkan. Malam itu, aku tidur dengan hati yang gelisah dan pikiran yang berkecamuk. Pertanyaan tentang wanita itu terus berputar di kepalaku, tak memberi jeda. Siapakah dia? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dan apakah Ardi akan pernah menceritakannya kepadaku? Atau akankah ia terus merahasiakannya? Bayangan masa lalu yang tak terucap itu kini menjadi konflik baru yang membebani, menambah lapisan penderitaan di tengah kemewahan yang mulai terasa seperti sebuah sangkar, namun kini dengan kunci rahasia yang hilang entah kemana. Kehidupan dalam sangkar emas terus berjalan, diiringi bayangan misterius dari sebuah foto yang tak bisa lepas dari benakku. Aku berusaha menyibukkan diri dengan kembali ke dunia desain, mencoba resep masakan baru di dapur yang mewah, atau sekadar menenggelamkan diri dalam tumpukan buku di perpustakaan luas Ardi. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas tanpa Ardi di siang hari. Ia selalu berangkat pagi dan pulang larut, dan kehadirannya yang minim interaksi di malam hari. Namun, ketenangan yang kudapatkan itu tak bertahan lama, bahkan terasa seperti fata morgana. Suatu sore, aku sedang melukis sketsa digital di tepi kolam renang yang biru jernih, menikmati semilir angin sepau-sepau yang sesekali membawa aroma melati dari taman, dan suara gemericik air yang menenangkan. Tiba-tiba, suara klakson mobil yang asing, nyaring, dan tak biasa terdengar dari arah gerbang depan. Bunyinya memecah kesunyian sore itu. Bei Sumi yang sedang menyiram tanaman di dekat dapur, bergegas menyambut, dan tak lama kemudian, terdengar suara tawa riuh dan obrolan yang belum pernah kudengar di rumah ini. Ini jelas bukan suara Ardi. Aku segera mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu yang menjulang tinggi, jantungku berdebar tak karuan. Di ruang tamu yang luas, berdiri seorang wanita parubaya yang sangat elegan, dengan rambut disanggul rapi dan kalung mutiara berkilauan di lehernya yang jenjang. Di sampingnya, seorang pria muda yang berpenampilan sangat modis, terlihat seusia denganku, tersenyum lebar sambil memeluk Bei Sumi dengan akrab. Mereka membawa beberapa bingkisan dari butik-butik mahal. "Mama, Leo." Bei Sumi berseru riang. Jelas terlihat bahwa ia sangat akrab dan senang dengan kedatangan mereka.
Jantungku berdegup kencang. Siapa mereka ini? Dan mengapa mereka begitu akrab dengan Bei Sumi? Seolah mereka adalah bagian dari keluarga dekat Ardi? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benakku. Bei Sumi lalu menoleh ke arahku. Senyumnya sedikit mereda, menyadari kecanggungan situasi. Nyonya Kirana, kemarilah. Ada tamu. Aku melangkah mendekat dengan langkah kaku dan canggung. Hati-hati seperti seorang pelanggar yang tertangkap basah. Wanita parubaya itu menatapku dengan sorot mata menilai yang intens, mengamatiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi ini yang namanya Kirana? Istri baru Ardi. Suaranya lantang, bernada sedikit skeptis, bahkan ada sedikit sentuhan ketidakpercayaan. Iya, Nyonya. Ini Nyonya Kirana. Bei Sumi memperkenalkan dengan sopan, mencoba menjembatani suasana. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Itu adalah senyum basa-basi yang dingin. Saya Bude Santi, kakak ipar Ardi. Ia lalu menunjuk pada pria muda di sampingnya. Dan ini putra saya, Leo, keponakan Ardi. Leo balas tersenyum padaku, kali ini dengan sedikit senyum mengejek yang membuatku risih dan tidak nyaman. Ada aura kesombongan yang terpancar darinya. Oh, salam kenal, Bude dan Leo, kataku pelan, sambil menyalami mereka satu persatu. Tanganku terasa dingin dan sedikit gemetar dalam genggaman Bude Santi yang dingin. Ardi mana? Kenapa istrinya sendirian di rumah begini? Tanya Bude Santi lagi, menoleh ke Bei Sumi dengan nada menuntut, seolah aku adalah barang yang ditinggalkan. Baru menikah kok sudah ditinggal? Tuan Ardi belum pulang, Nyonya. Beliau masih di kantor, jawab Bei Sumi sopan dan sabar. Bude Santi mendengus kasar. Pasti sibuk bisnisnya itu. Tidak ada waktu untuk istri baru rupanya. Jangan-jangan sibuk yang lain, sindirnya, tatapannya menyindirku. Ia lalu membalikkan badannya, mengambil tempat duduk di sofa mewah. Leo, ayo duduk. Leo melirikku lagi, senyumnya semakin aneh dan merendahkan. Jadi, kamu desainer grafis? Ardi bilang kamu jago gambar. Aku sih lebih suka yang bisa bisnis. Aku mengangguk kaku. Sedang belajar, Tuan Leo. Ardi itu paling anti dengan wanita yang hanya mengincar hartanya. Kamu harus hati-hati, Leo menambahkan, suaranya pelan tapi menusuk, seperti sebuah ancaman terselubung. Kata-katanya terasa seperti serangan langsung, membuatku merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Aku mencoba untuk tetap tenang dan sopan, menjawab setiap pertanyaan dengan sabar dan seadanya. Namun, rasa tidak nyaman dan terintimidasi semakin membuncah di dadaku. Mereka jelas tidak menyukaiku, dan aku tidak tahu alasannya. Apakah karena pernikahanku dengan Ardi yang terkesan mendadak dan tanpa gembar-gembor? Atau karena ada cerita lain tentang Ardi dan pernikahannya di masa lalu yang tidak ku ketahui, yang mungkin membuatku dianggap sebagai pengganggu? Tepat saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan bias jingga ke dalam rumah, Ardi pulang. Ia tampak terkejut melihat Bude Santi dan Leo duduk di ruang tamu. Wajahnya yang biasanya datar dan tenang, kini menunjukkan sedikit kerutan di dahi, ekspresi yang jarang kulihat. Mama, Leo, sapanya, nadanya terdengar sedikit kaku dan tidak terlalu ramah, jauh dari keramahan seorang tuan rumah. Ardi, akhirnya pulang juga. Istrimu ini kesepian sendirian di rumah, kami temani, kata Bude Santi dramatis, nadanya penuh sindiran, seolah ia ingin menunjukkan kesalahanku. Ardi menatapku sekilas, tatapannya tak bisa kubaca, lalu kembali pada Bude Santi. Ada apa mama kemari? Ada keperluan penting. Pertanyaan Ardi terdengar lebih seperti permintaan klarifikasi daripada sambutan hangat. Biasalah, rindu dengan ponakanmu ini, Leo menyahut, tersenyum miring yang membuatku muak. Sekalian melihat istri barumu. Cantik juga, ya, di luar dugaan. Tapi Ardi, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal tentang ini? Perkataan Leo membuatku merinding. Aku merasa seperti objek pameran, bukan seorang istri yang dihargai. Ardi hanya menghela napas panjang, sebuah gestur yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin memperpanjang argumen. Baiklah, Bei Sumi, siapkan minum dan hidangan untuk mereka. Malam itu terasa sangat panjang dan melelahkan.
Mereka makan malam bersama Ardi dan aku di meja makan yang luas. Bude Santi dan Leo terus mendominasi percakapan, seringkali menyinggung-nyinggung masa lalu Ardi, dan sesekali melemparkan sindiran halus kepadaku. Aku merasakan tatapan Ardi beberapa kali mengarah padaku, seolah ia bisa merasakan ketidaknyamananku dan tekanan yang kurasakan. Namun ia tidak mengatakan apapun untuk membelaku atau menghentikan mereka. Ia hanya mendengarkan, sesekali menjawab singkat, atau mengubah topik dengan profesional. Kunjungan tak terduga ini adalah kejutan yang buruk dan tidak menyenangkan. Mereka adalah orang-orang pertama yang menunjukkan sikap permusuhan terang-terangan kepadaku di rumah ini, di depan suamiku sendiri. Aku menyadari, kemewahan ini mungkin nyaman dan memanjakan, tapi juga penuh dengan intrik, pandangan menghakimi, dan mungkin juga ancaman tersembunyi dari orang-orang di sekeliling Ardi. Bayangan wanita di foto yang kulihat kemarin kini terasa semakin kuat, seolah Bude Santi dan Leo adalah penjaga rahasia masa lalu Ardi, yang kini melihatku sebagai penyusup. Perasaan kesepian dan keterasingan yang sudah ada kini bercampur dengan rasa terancam dan tidak aman. Aku tidak hanya harus beradaptasi dengan Ardi yang misterius dan dingin, tapi juga dengan lingkaran sosialnya yang rumit dan penuh agenda tersembunyi. Konflik baru ini, yang datang dari luar, terasa lebih nyata, lebih menekan, dan lebih sulit untuk dihadapi daripada sekadar perasaan hampa. Ini adalah babak baru dalam penderitaan batinku. Malam itu, setelah kepergian Bude Santi dan Leo, rumah yang biasanya sepi terasa semakin sunyi, diwarnai oleh gema percakapan tajam dan tatapan menghakimi yang masih terngiang-ngiang di benakku. Ardi, begitu mereka pamit, langsung menghilang ke ruang kerjanya, seolah melarikan diri dari segala kerumitan yang baru saja terjadi, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang luas. Aku duduk termenung di sofa kulit mewah, merasakan rasa lelah dan emosi yang campur aduk membanjiri seluruh diriku. Kemewahan di sekelilingku kini terasa ironis, seolah menertawakan penderitaanku, mengejek kesendirianku. Aku merasa begitu asing, sendirian di tengah rumah yang megah ini, dan sangat rentan. Aku tidak tahu sampai kapan Ardi akan berada di ruang kerjanya. Aku menunggu, penuh harap, bahwa ia akan keluar, mungkin bertanya keadaanku setelah serangan dari keluarganya, atau setidaknya menjelaskan siapa sebenarnya Bude Santi dan Leo, serta mengapa mereka bersikap begitu dingin dan menghakimi. Namun, menit demi menit berlalu, berganti menjadi jam, dan pintu ruang kerjanya tetap tertutup rapat, seolah ada dinding tak kasat mata yang kokoh di baliknya. Keheningan itu terasa lebih berat daripada kata-kata sindiran tajam yang baru saja kulontarkan. Akhirnya, tak tahan lagi dengan rasa penasaran yang menggerogoti dan beban yang menghimpit dada, aku memberanikan diri. Dengan langkah pelan dan hati-hati, aku berjalan menuju pintu ruang kerjanya, mengetuknya pelan, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kali ini sedikit lebih keras, menghasilkan suara ketukan yang lebih jelas. Masuk. Suara Ardi terdengar dari dalam, datar dan tanpa emosi seperti biasa, namun ada nada kelelahan yang samar di sana. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja yang menyorot area kerja Ardi. Ia duduk di kursi putar besar di depan mejanya yang penuh dokumen dan tumpukan kertas. Matanya menatap fokus pada layar komputer yang memancarkan cahaya biru, tidak beralih sedikit pun padaku. Lampu meja yang remang-remang itu menyorot wajahnya, menonjolkan bayangan di bawah matanya yang tampak sangat lelah. "Ada apa, Kirana?" tanyanya, suaranya tetap tenang, namun terdengar sedikit tegang. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. "Tuan Ardi, maaf mengganggu. Saya hanya ingin bertanya." Aku ragu. Haruskah aku menanyakan tentang wanita di foto itu sekarang? Atau tentang Bude Santi dan Leo? Akhirnya aku memilih yang terakhir, merasa itu lebih mendesak. Siapa Bude Santi dan Leo? Dan mengapa mereka bersikap seperti itu kepada saya? Suaraku terdengar lebih bergetar dari yang kuinginkan. Ardi menarik napas panjang, sebuah isyarat yang jarang ia lakukan, lalu menggeser kursinya sedikit, akhirnya menatapku. Tatapannya dingin, namun ada gurat kelelahan dan mungkin kesedihan yang nyata di sana, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Bude Santi adalah kakak iparku, kakak dari almarhum istriku," katanya, suaranya pelan dan lebih rendah dari biasanya, nyaris seperti gumaman.
kata almarhum istriku, bagai palu godam menghantamku, menghancurkan sisa-sisa harapan kosong yang mungkin masih tersisa. Jadi, wanita di foto itu adalah istrinya, dan ia sudah tiada. Misteri yang selama ini menghantuiku sedikit terkuak, namun justru meninggalkan luka baru, sebuah kenyataan pahit yang harus kutelan. Dan Leo adalah putranya, lanjut Ardi, suaranya kembali datar, keponakanku. Ia berhenti sejenak, menatapku lurus, seolah mencari kata yang tepat untuk menjelaskan tanpa terlalu banyak membuka diri. Mereka memang kurang bisa menerima situasi ini. Mereka menganggap kau, ya, semacam pengganti. Pengganti untuk dia yang telah pergi. Pengganti. Kata itu menusuk lebih dalam daripada yang kubayangkan. Jadi, Ardi tahu. Dia tahu bagaimana pandangan keluarganya terhadapku. Dia tahu aku dianggap sebagai pengganti belaka. Tapi ia tidak melakukan apa-apa untuk membelaku di depan mereka tadi sore. Ia membiarkanku dihujani sindiran dan tatapan menghina. Apa yang terjadi pada istrimu? Tanyaku lagi, memberanikan diri, meski ada rasa takut yang mencengkeram. Namun, rasa ingin tahu jauh lebih besar. Aku perlu tahu, aku perlu memahami lebih jauh. Ardi menatapku lurus, matanya terlihat kosong, seperti sedang melihat jauh ke masa lalu. Kecelakaan. Beberapa tahun yang lalu. Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi, namun aku bisa merasakan beban yang tak terucap, duka yang terpendam di balik kata-katanya yang singkat. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, tidak ada detail tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi, tidak ada cerita tentang duka yang ia alami. Hanya fakta. Keheningan kembali menyelimuti kami, kali ini lebih berat dari sebelumnya. Aku ingin bertanya lebih banyak, ingin mengorek lebih dalam tentang masa lalu yang begitu membebani suamiku ini, ingin tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Namun, melihat ekspresi Ardi yang kaku dan tertutup rapat, aku tahu ia tidak akan mengatakan apapun lagi. Dinding di antara kami terasa semakin tinggi dan tebal, terbuat dari duka dan rahasia yang ia pendam sendiri. Aku mengerti, kataku pelan, meskipun sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti semua itu. Aku hanya mengerti mengapa Bude Santi dan Leo membenciku sekarang. Aku mengerti mengapa Ardi terlihat begitu dingin dan menyendiri. Ia berduka, dan mungkin kehadiranku adalah pengingat dari luka lama itu, sebuah pengingat yang tak ia inginkan. Istirahatlah, Kirana, kata Ardi, kembali menatap layar komputernya, sebuah isyarat jelas untuk mengakhiri percakapan. Besok pagi aku ada rapat penting di luar kota. Aku keluar dari ruang kerjanya dengan perasaan campur aduk yang luar biasa. Ada sedikit kelegaan karena misteri wanita di foto itu terjawab, namun ada juga kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam karena telah mengetahui tentang duka Ardi. Aku adalah istri kedua, pengganti dari seorang wanita yang dicintai Ardi sepenuh hati, seorang wanita yang telah pergi. Posisi ini terasa begitu tidak adil, baik untukku yang tidak pernah meminta berada di sini, maupun untuk kenangan wanita itu yang mungkin merasa ternoda. Malam itu, tidurku tidak nyenyak sama sekali. Di tengah kemewahan kamar yang luas, dengan segala fasilitas terbaik, aku merasa sendirian dalam kesedihan Ardi yang tak terucapkan, kesedihan yang kini menjadi bagian dari rumah ini. Ia memanjakanku dengan harta, memberikan segala yang kubutuhkan secara fisik, tapi hatinya masih terkunci rapat dalam duka. Aku kini tahu sedikit tentang masa lalunya, namun itu justru membuatku merasa semakin terasing darinya, semakin menyadari betapa jauhnya kami. Dinding yang ada di antara kami, yang semula kukira hanya karena sifat Ardi yang dingin, kini terasa sebagai dinding kesedihan, penyesalan, dan rahasia yang tak bisa kugapai. Aku hanyalah Nyonya Ardi, sang istri pengganti, hidup dalam sangkar emas yang dipenuhi kenangan orang lain, sebuah bayangan di antara bayangan. Malam setelah kunjungan Bude Santi dan Leo terasa panjang dan dingin. Pengetahuan tentang almarhum istri Ardi menusukku lebih dalam dari yang kuduga. Aku menghabiskan malam itu merenung, menatap langit-langit kamar yang tinggi, mencoba memahami beban yang dipikul Ardi, dan posisiku dalam semua ini. Dia membiayai kehidupanku, memanjakanku dengan harta, tapi hatinya seolah terkunci rapat. Keesokan paginya, Ardi sudah tidak ada. Bi Sumi memberitahu bahwa ia sudah berangkat subuh untuk rapat di luar kota, seperti yang ia katakan semalam. Rumah kembali terasa sepi,
Namun kali ini, kesepian itu terasa lebih menusuk, bercampur dengan empati dan rasa ingin tahu yang baru. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi bayangan wanita di foto dan duka Ardi terus membayangi. Beberapa hari kemudian, saat Ardi kembali, aku memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya, setelah pulang kerja, ia akan langsung ke ruang kerjanya. Tapi sore itu, saat aku mendengar suara mobilnya, aku sudah menunggu di ruang tamu, di samping meja kopi tempat Bei Sumi biasa meletakkan teh untuknya. Aku sedang memegang sebuah buku desain yang baru kubeli, pura-pura membacanya. Ardi masuk, wajahnya tampak lelah seperti biasa. Ia sedikit terkejut melihatku duduk di sana. "Kau belum tidur?" tanyanya, suaranya tetap datar. "Belum," jawabku, mencoba terdengar santai. "Saya sedang membaca buku ini." Ia mengangguk, lalu duduk di sofa seberang. Bei Sumi segera datang membawakan teh hangat dan beberapa camilan. Untuk pertama kalinya, kami berdua menikmati teh sore bersama, dengan Ardi yang tidak sibuk dengan tablet atau koran. Ia hanya menyesap tehnya perlahan. Aku mencoba memecah keheningan. "Perjalananmu melelahkan, Tuan Ardi." "Cukup," jawabnya singkat. "Ada beberapa hal yang harus diselesaikan." Aku mengangguk, mencari topik lain. "Saya kemarin ke toko buku lagi. Ada banyak buku tentang arsitektur tradisional Jepang. Unik sekali." Ardi mengangkat alisnya sedikit. "Oh ya? Kau tertarik pada arsitektur juga?" "Sedikit. Ada banyak detail yang bisa diaplikasikan ke desain grafis." Ia menatapku, tatapannya sedikit melunak. "Aku punya beberapa koleksi buku tentang arsitektur dan taman Jepang. Mungkin kau tertarik melihatnya di perpustakaan." "Benarkah?" "Wah, boleh sekali," jawabku antusias. Ada sedikit kelegaan dalam diriku. Ini adalah pertama kalinya ia menawarkan untuk berbagi sesuatu yang ia miliki, bukan sekadar memberiku akses pada fasilitas. Malam itu, setelah makan malam, Ardi mengajakku ke perpustakaan. Ia menunjukkan beberapa koleksi buku langka tentang seni dan arsitektur Jepang. Ia berbicara tentang struktur shoji, keindahan taman zen, dan filosofi di balik wabi-sabi. Suaranya, yang biasanya monoton, kini terdengar lebih bersemangat, lebih hidup. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan. Ia menjawabnya dengan sabar, menjelaskan detail yang rumit. Aku melihat sisi Ardi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tampak santai, bahkan sesekali tersenyum tipis ketika menjelaskan tentang ukiran kayu kuno atau makna di balik penataan batu di Taman Zen. Untuk sesaat, aku melihat Ardi bukan sebagai pria dingin yang memaksaku menikah, melainkan sebagai seorang pria yang punya passion, punya pengetahuan, dan punya sisi manusiawi yang tersembunyi. "Kau suka?" tanyanya, saat kami selesai melihat-lihat. "Sangat suka, Tuan Ardi." "Terima kasih banyak," jawabku tulus. Ia hanya mengangguk, senyum tipis itu masih terukir. "Bagus kalau begitu." Malam itu, dinding es di antara kami terasa sedikit bergeser. Mungkin, hanya mungkin, ada celah kecil yang bisa kutemukan. Aku menyadari bahwa memanjakanku dengan fasilitas mewah bukan hanya tentang harta, tapi mungkin juga tentang cara Ardi menunjukkan perhatiannya, caranya berkomunikasi di balik ketertutupannya. Dia memberikan akses ke dunia yang dia cintai, berharap aku menemukan kebahagiaan di dalamnya. Konflik batin Kirana semakin kompleks. Antara rasa sakit karena dianggap pengganti dan kenyamanan yang mulai tumbuh. Antara masa lalu Ardi yang misterius dan sisi manusiawi yang perlahan ia tunjukkan. Aku menyadari, mungkin ada lebih banyak lapisan pada Ardi daripada yang terlihat di permukaan. Mungkin, pernikahan ini, yang dimulai dengan paksaan, bisa menjadi sesuatu yang berbeda dari yang kubayangkan. Malam di perpustakaan, saat Ardi berbagi pengetahuannya tentang seni dan arsitektur Jepang, menjadi goresan samar di permukaan es yang selama ini menyelimuti hubungan kami. Itu adalah momen langka, sebuah celah kecil yang memperlihatkan Ardi bukan hanya sebagai pengusaha kaya yang dingin, tapi juga sebagai pribadi yang punya ketertarikan, bahkan mungkin gairah tersembunyi. Namun, celah itu tidak serta-merta meruntuhkan seluruh dinding. Hari-hari berikutnya, interaksi kami sedikit berubah. Bukan secara drastis, tapi ada perbedaan yang terasa.
Ardi tidak lagi langsung masuk ke ruang kerjanya begitu pulang. Kadang ia akan mampir ke ruang keluarga tempatku berada, sesekali bertanya tentang hariku, atau tentang desain yang sedang kukerjakan. Pertanyaannya singkat, tapi tidak lagi terdengar seperti formalitas belaka. Aku pun merasa sedikit lebih berani untuk memulai percakapan, meskipun masih dengan topik yang ringan dan netral. Suatu pagi, saat sarapan, Ardi mengutarakan sesuatu yang tak terduga. Akhir pekan ini, ada pameran seni kontemporer di Galeri X. Aku akan pergi. Kau mau ikut? Aku terkejut. Ini adalah undangan pertama darinya untuk sebuah kegiatan sosial, dan itu di luar lingkup rumah. Pameran seni? Tanyaku. Ya, karya seniman-seniman muda. Mungkin bisa memberimu ide. Ia menatapku dengan tatapan yang tak terbaca, namun ada nada yang mengisyaratkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting baginya. Baiklah, Tuan Ardi. Saya mau, jawabku, sedikit antusias. Ini adalah kesempatan untuk melihat sisi lain dari Ardi, dan mungkin juga dunia di luar sangkar emas ini. Saat hari pameran tiba, aku mengenakan gaun sederhana namun elegan yang dipilihkan Bei Sumi. Ardi menungguku di ruang tamu. Ia terlihat sangat rapi, seperti biasa, dengan setelan kasual namun mahal. Perjalanan ke galeri terasa berbeda. Ardi mengemudi sendiri, dan untuk pertama kalinya, kami hanya berdua di dalam mobil, tanpa sopir. Keheningan tetap ada, namun tidak seberat dulu. Aku bisa merasakan kehadirannya di sampingku, sebuah kehadiran yang kini tidak lagi sepenuhnya mengintimidasi. Di galeri, Ardi tidak memperkenalkan aku kepada siapapun yang ia temui, kecuali dengan anggukan atau senyum formal. Ia sibuk mengamati setiap karya seni dengan saksama, sesekali berhenti di depan lukisan tertentu, memandangnya lama. Aku mengikutinya, mencoba memahami apa yang ia lihat. Kadang, ia akan menunjuk sebuah detail dan berkata, "Bagaimana menurutmu, Kirana? Menarik, bukan?" Aku akan memberikan pendapatku, dan ia akan mendengarkan, bahkan sesekali mengangguk. Ia tidak menjelaskan makna lukisan itu, tidak memaksakan interpretasinya. Ia hanya berbagi pandangannya, seolah ia ingin aku melihat apa yang ia lihat, tanpa paksaan. Di sana, di tengah keramaian galeri, Ardi terasa lebih dekat. Bukan dalam arti romantis, tapi dalam arti sebagai seorang manusia yang berbagi minat. Namun, di tengah momen-momen langka itu, aku tidak bisa melupakan bayangan masa lalunya. Aku melihat beberapa wanita muda yang cantik di pameran itu, sebagian besar menatap Ardi dengan tatapan kagum. Aku tahu, ia adalah pria mapan dan berkarisma. Aku adalah istri pengganti, dan fakta itu terus menghantui. Saat kami makan siang di sebuah restoran di dekat galeri, Ardi menanyakan pendapatku tentang pameran itu. Aku menjawab dengan jujur, tentang karya yang kusukai dan yang tidak. Ia mendengarkan, sesekali memberikan komentar yang cerdas dan berwawasan. Ini adalah percakapan terpanjang kami yang terasa organik, bukan formalitas. Pulang dari pameran, aku merasa lelah, tapi dengan cara yang menyenangkan. Ada rasa kebaruan, sebuah pengalaman yang memecah monoton kehidupan. Ardi mengantarku sampai ke pintu kamar. "Istirahatlah," katanya, suaranya lembut. "Terima kasih sudah menemaniku." Aku menatapnya. Ini adalah pertama kalinya ia mengucapkan terima kasih kepadaku secara personal. "Sama-sama, Tuan Ardi," jawabku, senyum kecil terukir di bibirku. Momen-momen seperti ini, meskipun langka, mulai membangun sebuah jembatan yang tak terlihat di antara kami. Sebuah jembatan yang terbuat dari obrolan ringan, ketertarikan bersama, dan sedikit perhatian yang tak terucap. Aku masih hidup dalam sangkar emas, tapi sangkar itu kini terasa sedikit lebih luas, sedikit lebih hangat. Aku mulai merasakan bahwa di balik semua perjanjian dan paksaan, ada potensi sebuah hubungan yang berbeda, yang mungkin tidak dimulai dengan cinta, tapi bisa tumbuh dari pengertian dan penghargaan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, di mana aku mulai menjelajahi dunia Ardi, dan perlahan-lahan, ia pun mulai menunjukkan sedikit celah di dindingnya yang kokoh. Momen-momen di galeri dan perpustakaan menjadi titik balik kecil. Dinding es antara aku dan Ardi memang belum sepenuhnya runtuh, tapi setidaknya ada celah yang membuatku bisa melihat lebih jauh ke dalam dirinya.
Aku mulai merasa lebih nyaman di rumah ini, tidak lagi seperti tawanan, melainkan seorang penghuni yang dihargai. Fokusku pada desain grafis pun kembali, bahkan lebih bersemangat karena fasilitas dan referensi yang tak terbatas. Suatu sore, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang duduk di teras belakang, merampungkan sebuah ilustrasi digital. Bei Sumi sudah menyiapkan teh dan camilan. Ardi berjalan mendekat, dan alih-alih langsung ke ruang kerjanya, ia duduk di sampingku. "Apa yang sedang kau gambar?" tanyanya, suaranya tenang. Aku menunjuk layar tablet. "Ini untuk proyek majalah anak-anak. Mereka ingin ilustrasi tentang petualangan di hutan." Ardi mendekat, mengamati dengan saksama. Aku bisa merasakan napasnya di dekatku. Ia tidak berkomentar banyak, hanya sesekali mengangguk. Detailnya bagus. Warnanya cerah. "Terima kasih," kataku, sedikit tersipu. Pujian darinya terasa begitu langka, dan karena itu, lebih berarti. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ardi tersenyum. Bukan senyum tipis yang biasa ia tunjukkan, melainkan senyum yang lebih lebar, yang membuat kerutan di sudut matanya terlihat jelas. Senyum itu tampak tulus, dan entah mengapa, membuatku merasa jantungku berdebar lebih cepat. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ardi tersenyum bukan karena formalitas atau sopan santun, tapi karena sesuatu yang ia lihat atau rasakan. "Kau terlihat lebih tenang sekarang," katanya. Aku menatapnya, ada sedikit kehangatan yang muncul di benakku. "Saya rasa begitu, Tuan Ardi. Terima kasih untuk semua fasilitasnya." "Jangan panggil Tuan Ardi lagi," katanya. Senyumnya masih belum pudar sepenuhnya. "Panggil aku Ardi saja." "Baiklah, Ardi," kataku, mencoba beradaptasi dengan panggilan baru itu. Rasanya aneh, tapi juga ada semacam kedekatan yang tumbuh. Momen itu singkat, tapi sangat berkesan. Senyum tulus dan permintaan untuk memanggilnya nama saja adalah kemajuan besar. Aku mulai berpikir, mungkin pernikahan ini tidak seburuk yang kubayangkan. Mungkin ada ruang untuk sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berbelanja kebutuhan pribadiku di sebuah mal mewah, menggunakan kartu kredit Ardi, tiba-tiba aku berpapasan dengan Bude Santi dan Leo. Mereka tampak sedang menikmati waktu bersama, berbelanja di butik-butik desainer. "Oh, lihat siapa ini," sapa Bude Santi, suaranya menusuk. "Nyonya Ardi. Sedang asyik berbelanja rupanya. Enak ya, hidup mewah sekarang." Tatapannya penuh cemooh. Leo tersenyum sinis. "Barang apa lagi yang sudah kamu incar? Jangan boros-boros amat, nanti Ardi bangkrut." Aku mencoba mengabaikan mereka, tapi kata-kata mereka melukai. "Saya hanya membeli beberapa keperluan pribadi, Bude." Bude Santi melangkah mendekat. "Kamu tahu, Ardi itu dulunya bukan begini. Dia punya segalanya, tapi kemudian dia kehilangan segalanya." Suaranya merendah, bernada misterius. "Dan kamu, Kirana, tidak akan pernah bisa menggantikan dia. Kamu hanya pengalih perhatian." Kata-kata pengalih perhatian itu seperti tamparan. Ini bukan lagi sekadar sindiran, melainkan serangan langsung yang merujuk pada almarhum istri Ardi. Rasanya sakit. "Mama, sudahlah," Leo berkata, meskipun ada nada puas di suaranya. Aku menatap Bude Santi, mencoba mencari kekuatan. "Saya tidak pernah bermaksud menggantikan siapapun, Bude. Saya hanya..." Aku tak bisa melanjutkan. Bude Santi tersenyum dingin. "Lupakan saja. Kami hanya ingin mengingatkan, tempatmu itu di mana." Mereka lalu berlalu, meninggalkan aku berdiri sendiri di tengah keramaian mal, dengan hati yang hancur. Perkataan Bude Santi dan Leo kembali meruntuhkan optimisme yang baru saja tumbuh. Aku teringat lagi posisiku sebagai pengganti, sebagai beban yang harus ditanggung Ardi. Senyum yang Ardi tunjukkan padaku, kehangatan yang mulai kurasakan, semua itu seolah lenyap ditelan kebencian yang terang-terangan dari keluarganya. Aku kembali merasa terjebak dalam dilema yang sama. Apakah semua kemewahan ini sepadan dengan harga diri dan kebahagiaan yang harus kukorbankan?
Konflik antara kenyamanan materi dan kerumitan emosional semakin meruncing. Interaksi positif dengan Ardi mulai menumbuhkan harapan, tetapi kecemburuan dan kebencian dari pihak lain membuatku kembali mempertanyakan segalanya. Sangkar emas ini, betapapun nyamannya, ternyata tidak kebal dari duri-duri yang mengintai dari luar. Pertemuan tak terduga dengan Bude Santi dan Leo di Mal meninggalkan luka yang menganga. Kata-kata mereka, terutama sebutan pengalih perhatian, terus berputar di benakku, mengikis sedikit demi sedikit harapan yang mulai tumbuh. Senyum Ardi dan momen-momen kebersamaan yang singkat itu terasa begitu rapuh, tak berdaya menghadapi kebencian terang-terangan dari keluarganya. Aku kembali merasa terjebak dalam sangkar emas ini, kini dengan rasa sakit yang jauh lebih dalam. Malam harinya, Ardi pulang seperti biasa. Aku berusaha menyembunyikan kekalutanku, tapi mungkin ekspresiku terlalu jujur. Saat kami makan malam, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Aku hanya bermain-main dengan makananku, nafsu makanku hilang. Ardi, seperti biasa, makan dengan tenang, tapi aku bisa merasakan ia sesekali melirikku. Akhirnya, ia memecah keheningan. "Kau kenapa?" tanyanya, suaranya datar. Aku ragu sejenak. Haruskah aku menceritakan kejadian di Mal? Atau memendamnya saja? Namun, rasa sakit yang membuncah membuatku tak bisa lagi menahan diri. "Saya bertemu Bude Santi dan Leo di Mal tadi," kataku pelan, suaraku sedikit bergetar. Ardi berhenti menyuap. Matanya menatapku lurus. "Lalu?" Mereka mengatakan banyak hal," jawabku, mencoba menahan air mata. "Mereka bilang saya hanya pengganti, pengalih perhatian. Mereka bilang saya tidak akan pernah bisa menggantikan almarhum istrimu." Kalimat terakhir itu keluar begitu saja, penuh kepedihan yang tak tertahankan. Wajah Ardi mengeras. Rahangnya mengatup. Ini adalah kali pertama aku melihat ekspresi marahnya, atau setidaknya, kemarahan yang tertahan darinya. "Mereka tidak seharusnya berkata seperti itu padamu." Suaranya rendah, nyaris seperti geraman. Aku terkejut melihat reaksinya. Aku berharap ia akan membela. "Tapi apakah itu benar?" tanyaku, suaraku melemah. "Apakah saya memang hanya pengganti? Atau hanya seseorang yang kau bayar untuk melunasi utangmu?" Aku tahu pertanyaanku lancang, tapi aku butuh kejelasan, betapapun pahitnya. Ardi menatapku dengan sorot mata yang sulit kubaca. Ada campuran kesedihan, kemarahan, dan mungkin juga kepahitan di sana. Ia meletakkan sendoknya. "Kirana," katanya, suaranya kini lebih tenang, namun penuh otoritas. "Pernikahan ini adalah kesepakatan. Kau tahu itu sejak awal." Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai pisau yang menusuk. "Aku tidak pernah memaksamu untuk menjadi apapun selain yang sudah kita sepakati. Aku memenuhi semua kewajibanku. Utang keluargamu lunas, kau hidup nyaman, dan semua kebutuhanmu terpenuhi. Itu adalah bagian dari kesepakatan." Napasiku tercekat. Jadi, memang benar. Aku hanyalah bagian dari sebuah kesepakatan bisnis. Tidak ada cinta, tidak ada perasaan. Semua kemewahan ini, semua perhatian kecil itu, hanyalah bagian dari kontrak. Sebuah tamparan keras menghantam harga diriku. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif karena sempat berharap lebih. "Lalu kenapa kau menunjukkan sisi lainmu padaku?" tanyaku, air mata mulai menetes tak tertahankan. "Kenapa kau mengajakku ke pameran? Kenapa kau berbagi tentang buku-bukumu? Kenapa kau tersenyum padaku?" Ardi menatapku dengan pandangan kosong. "Itu hanya bagian dari upaya untuk membuatmu nyaman di sini. Aku tidak ingin kau merasa tertekan." Kata-katanya sungguh menyakitkan. Usaha untuk membuatku nyaman. Bukan karena ada perasaan. Bukan karena ada harapan. Hanya kewajiban. Dinding yang mulai retak kini runtuh total, menimpa harapan-harapan kecilku. "Begitu," kataku pelan, air mataku terus mengalir. "Jadi saya hanyalah kewajiban. Sama seperti utang keluargaku dulu. Saya ini pelunasan." Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatapku, ekspresinya kembali datar, dingin, seolah ia sudah menutup diri sepenuhnya. Keheningan yang berat menyelimuti kami,
lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Kebenaran yang pahit itu terasa seperti menghancurkan sisa-sisa diriku. Aku tidak sanggup lagi duduk di sana. Aku bangkit dari kursi, tanpa menunggu izin atau reaksi dari Ardi. Aku berjalan cepat menuju kamarku, meninggalkan meja makan dan sisa makanan yang tak tersentuh. Aku menutup pintu kamar dengan pelan, lalu merosot di baliknya, menangis sesenggukan. Malam itu, kemewahan kamar ini terasa seperti sel penjara yang paling kejam. Aku tahu sekarang tempatku. Aku tahu posisiku. Aku hanyalah istri atas kertas, sebuah bagian dari kontrak, sebuah pelunasan. Tidak ada tempat untuk perasaan, tidak ada tempat untuk harapan. Dinding di antara kami kini bukan lagi es, tapi baja. Dan aku, di dalam sangkar emas ini, kini merasa lebih kosong, lebih hampa dari sebelumnya. Malam itu, setelah percakapan pahit di meja makan, aku merasa duniaku runtuh. Kata-kata Ardi yang lugas, pernikahan ini adalah kesepakatan. Dan, aku tidak ingin kau merasa tertekan, terus berputar di kepalaku, menampar wajahku dengan kenyataan yang begitu telanjang dan menyakitkan. Aku adalah kewajiban, sebuah harga yang harus dibayar, sebuah pelunasan utang, bukan seorang istri yang dicintai atau diinginkan. Harapan tipis yang sempat tumbuh dalam hatiku kini hancur berkeping-keping. Aku menangis tanpa suara, membenamkan wajahku ke bantal, membiarkan air mata membanjiri bantal sutra yang dingin. Kemewahan kamar ini, yang dulunya terasa memanjakan, kini terasa seperti penjara yang paling kejam. Setiap detail mahal, setiap sentuhan kemewahan, seolah mengejek kebodohanku yang sempat berharap lebih. Aku merasa bodoh karena membiarkan diriku terpancing oleh senyum langka itu, oleh obrolan tentang seni Jepang, atau oleh perhatian-perhatian kecil yang kini ku tahu hanyalah bagian dari upaya untuk membuatku nyaman. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Aku menghindari Ardi. Aku tahu ia sudah berangkat bekerja, karena suara mobilnya tidak terdengar. Aku sarapan sendirian di ruang makan, ditemani Bei Sumi yang seperti biasa, memberikan senyum simpati tanpa banyak bertanya. Aku tidak ingin dia melihat betapa hancurnya aku. Sepanjang hari, aku mencoba melarikan diri ke dalam pekerjaanku. Aku membuka laptop, mencoba menggambar, tapi tanganku gemetar dan pandanganku kabur oleh air mata yang tak henti. Inspirasi yang sempat kembali kini lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kekosongan yang menyesakkan. Aku merasa diriku hancur berkeping-keping. Siang hari, aku memutuskan untuk keluar. Bukan ke mal mewah, bukan ke galeri seni, tapi ke sebuah kedai kopi kecil yang kudengar ada di area perumahan elit ini. Aku butuh udara segar, udara yang tidak berbau kemewahan hampa ini. Dengan sopir yang mengantar, aku tiba di kedai kopi bergaya cozy itu. Aku memesan secangkir kopi hitam pahit, persis seperti perasaanku saat ini. Duduk sendirian di sudut kedai, aku menatap keluar jendela, memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Mereka tampak bahagia, sibuk dengan urusan mereka, tanpa beban. Aku merasa begitu jauh dari mereka, dari dunia yang normal. Aku merindukan rumah lamaku, gang sempit yang bising, obrolan ringan dengan tetangga yang ramah. Aku merindukan ibuku, bahkan dengan segala kekhawatirannya. Aku merindukan Kirana yang dulu, Kirana yang bersemangat mengejar mimpi, meskipun harus berjuang. Sekarang, aku memiliki segalanya, namun kehilangan diriku sendiri. Rasa marah mulai muncul. Marah pada Pak Harun yang menjerumuskanku. Marah pada ibu yang terlalu pasrah. Dan yang paling utama, marah pada Ardi yang begitu jujur namun begitu menyakitkan. Ia tidak berbohong. Ia hanya menyatakan fakta. Tapi fakta itu adalah sebuah pisau yang menancap tepat di hatiku. Aku juga marah pada diriku sendiri. Marah karena sempat berharap. Marah karena membiarkan diriku percaya pada ilusi kehangatan yang Ardi ciptakan. Aku telah melupakan perjanjian itu, melupakan bahwa ini adalah transaksi belaka. Aku telah jatuh dalam perangkap perasaanku sendiri. Kembali ke rumah, suasana terasa lebih berat. Setiap langkah di lantai marmer yang mengkilap terasa hampa. Aku masuk ke kamar, mengamati semua kemewahan yang ada. Aku melihat laptop baru, buku-buku seni, pakaian-pakaian mahal. Semua itu adalah simbol dari kesepakatan itu, simbol dari pelunasan.
Aku tidak lagi melihatnya sebagai fasilitas, melainkan sebagai rantai emas yang mengikatku. Malam itu, aku tidur lagi dengan perasaan kosong. Ada retakan besar di hatiku, retakan yang disebabkan oleh kebenaran yang menyakitkan. Sangkar emas ini kini terasa lebih ketat, lebih menyesakan. Aku tahu, aku harus hidup dalam kenyataan ini. Aku harus hidup sebagai Nyonya Ardi, sang istri bayaran, tanpa mengharapkan apa-apa lagi darinya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa hidup tanpa harapan, tanpa perasaan, dalam pernikahan yang hampa? Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku harus belajar bertahan hidup di tengah kemewahan yang mematikan jiwa. Hari-hari setelah konfrontasi dengan Ardi terasa seperti melangkah di atas pecahan kaca. Hati memang retak, tapi entah bagaimana, aku tahu aku harus tetap melangkah. Aku telah menangisi kebodohanku, kesepianku, dan kebenaran pahit yang Ardi suguhkan. Namun, air mata tidak akan mengubah kenyataan. Utang keluarga sudah lunas, rumah kami aman, dan itu semua adalah hasil dari pengorbanan ini. Aku tidak bisa menarik diri, apalagi meratapinya selamanya. Aku mulai memaksa diriku untuk menerima. Menerima bahwa pernikahan ini adalah sebuah transaksi. Menerima bahwa aku adalah Nyonya Ardi, sang istri bayaran. Dan menerima bahwa tidak ada tempat untuk harapan romantis atau cinta dalam kamus hubungan kami. Penerimaan itu bukan berarti pasrah, melainkan sebuah keputusan untuk bertahan, untuk menemukan cara menjalani hidup ini tanpa kehilangan diriku sepenuhnya. Aku kembali ke rutinitas harian, namun dengan pandangan yang berbeda. Sarapan mewah, fasilitas tanpa batas, keheningan luas rumah, semua itu kini kuanggap sebagai kompensasi dari kesepakatan. Aku menggunakan kartu kredit Ardi untuk membeli buku-buku yang kuinginkan, bahan-bahan lukis yang mahal, atau apapun yang bisa sedikit meringankan beban di dadaku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan, bukan untuk mencari inspirasi desain, melainkan untuk membaca novel-novel fiksi yang bisa membawaku lari dari kenyataan. Interaksiku dengan Ardi menjadi lebih formal dari sebelumnya, bahkan lebih formal dari saat awal pernikahan. Aku akan menjawab pertanyaannya dengan singkat, tidak mencari percakapan lebih lanjut. Aku berhenti bertanya tentang masa lalunya, tentang wanita di foto itu, atau tentang Bude Santi dan Leo. Dinding baja yang ia bangun, kini aku pun membangun dinding balasan di sisiku. Aku menghormatinya sebagai Tuan Ardi. Sosok yang memegang kendali finansial hidupku, tetapi tidak sebagai suami dalam arti emosional. Ardi seolah menyadari perubahan dalam diriku. Ia tidak bertanya, tidak mengomentari sikap dingin yang kuberikan. Mungkin ia justru lebih nyaman dengan itu. Ia kembali tenggelam dalam pekerjaannya, dan aku tenggelam dalam duniaku sendiri di dalam rumah yang sama. Kami hidup berdampingan, seperti dua orang asing di bawah satu atap, terikat oleh sebuah kontrak yang tak terucap, namun kini sepenuhnya disadari. Kunjungan Bude Santi dan Leo tidak terjadi lagi setelah malam itu, atau setidaknya, tidak saat aku ada di rumah. Seolah Ardi telah memberitahu mereka batasannya, atau mungkin mereka sudah cukup puas dengan peringatan yang telah mereka berikan kepadaku. Lingkungan sosial Ardi tetap menjadi misteri, dan aku tidak lagi peduli untuk mencoba memahaminya. Pernikahan ini adalah sebuah sangkar emas. Indah, nyaman, melindungi dari kerasnya dunia luar, namun juga membatasi. Aku tidak lagi bermimpi tentang cinta yang menggebu, tentang kebahagiaan sempurna. Impianku kini lebih realistis, bertahan hidup, menemukan kedamaian dalam kesendirian, dan mungkin suatu hari nanti, menemukan cara untuk kembali menjadi Kirana yang utuh, yang punya tujuan, terlepas dari status istri bayaran ini. Ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku, Kirana, harus menemukan kekuatan untuk hidup dalam kebenangan, di tengah kemewahan yang hampa. Sebuah awal untuk membangun kembali diriku, sepotong demi sepotong, dalam batas-batas sangkar emas yang kini menjadi rumahku.